Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Ya, terdengar, Mbak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat, Ibu Eva Lilianti PhD, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Krisanjaya MHum, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Bahasa dan Seni. Yang terhormat Ibu Dini Devi Triana MPD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Seni. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Program Studi Fakultas Bahasa dan Seni. Yang terhormat Ibu Dr. Nia Setiawati MPD, selaku Ketua Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni. Yang terhormat Bapak Sigit Widiatmoko MHum, selaku Ketua Pelaksana Seminar dan Diskusi Penulisan Fiksi. Yang terhormat narasumber pada acara seminar pagi ini, Ibu Dr. Helvi Tiana Rosa MHum, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari seorang narasumber yang sangat luar biasa ini, dan semoga kita semua tetap sehat selalu. Selama beberapa jam ke depan, kita akan mengikuti salah satu kegiatan tahunan Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa FBS UNJ, yaitu acara seminar dan diskusi penulisan fiksi. Tahun ini, kami mengangkat tema yang berjudul Mendobrak Kemageran lewat Kreativitas. Kayak ngirim ngeprint cena. Berikut ini saya akan bacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, lalu dilanjutkan sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, foto bersama, lalu selanjutnya adalah pembacaan CV moderator, dan pendahuluan dan pembacaan CV pemateri oleh moderator, sehingga kita bisa sampai pada acara inti. Setelah itu akan ada acara sesi diskusi atau tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator, lalu berikutnya adalah penutup pada acara seminar pagi ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa, Ibu Dr. Nia Setiawati MPD. Kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat semua dan selalu sehat dan bahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber nih yang luar biasa. Alhamdulillah, Mbak Helvi bisa bergabung di kegiatan seminar dan diskusi ya untuk Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa dengan kesibukannya Mbak Helvi ya. Terima kasih, saya mengenal Mbak Helvi jauh sebelum saya ada di UNJ, jadi mungkin dari SMA Mbak Helvi ya, namanya dari karya-karyanya, bahkan dari Anida, dari Umi gitu ya. Alhamdulillah saya pernah mengirim satu artikel cerpen lah gitu ya, dan itu bisa dipublikasi untuk edisi April 2000 atau 1999 gitu ya, sudah sangat jauh berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahunan lebih gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Helvi atas kesediaannya hadir di Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa. Kemudian juga saya ucapkan luar biasa ini ke Ibu Dekan ya, Bu Dekan, Bu Dr. Liliana Mulyastuti dengan kesibukannya sampai ini yang ketiga kalinya Bu Dekan ya, dan Bu Dekan selalu menyempatkan hadir gitu ya dengan segudang kesibukannya untuk menyambut gitu ya para peserta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PKJB. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Dekan. Juga tentunya saya berterima kasih kepada teman-teman di tim PKJB, ini luar biasa. Adik-adik muda saya ini dengan kerjanya gitu ya, dengan segala kesibukannya juga bisa mengerjakan, membuat satu kegiatan yang luar biasa seperti ini. Terima kasih saya juga ucapkan kepada teman-teman, semua Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Kita akan sama-sama menyimak paparan ilmu gitu ya, luar biasa dari Mbak Helvi, dari Ibu Helvi, saya biasa panggil mungkin Mbak Helvi ya, Mbak HTR. Ini kesempatan emas gitu ya, kita bisa menyimak langsung dari
ya ahlinya gitu ya, dengan prestasinya, dengan karya-karyanya, dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk tetap terus berprestasi dan membuahkan karya yang positif gitu ya. Saya ingin menyampaikan sedikit terkait Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa. Saya izin kepada Ibu Dekan. Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa ini ada di bawah Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi kami memiliki beberapa program kerja seperti forum ilmiah, kemudian kami juga melaksanakan seminar. Tentunya juga kami menggagas supaya setiap prodi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni memiliki jurnal gitu ya, supaya bisa mewadahi hasil karya penelitian dari para dosen, mahasiswa, dan juga akademisi dari luar dari UNJ juga. Jadi kami ada beberapa program studi bahasa, sastra, pendidikan bahasa, dan juga ada 3 program studi seni. Semuanya alhamdulillah sudah memiliki jurnal. Kepada Bapak Ibu yang memiliki artikel, silakan boleh mengunjungi websitenya dari OJS kami, dari Open Journal System, jurnal yang kami miliki. Berkontribusi bersama-sama, kita menuangkan ide-ide kita, semua hasil-hasil penelitian kita, supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita menimba ilmu yang sangat bermanfaat dari Ibu Helvi Tiana Rosa. Sekali lagi terima kasih Ibu Helvi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih pada Ibu Nia. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Liliana Mulyasuti, MPD, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Pada Ibu Dekan, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Nurul. Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Ya, terdengar. Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman panitia yang sudah bersusah payah ya hingga hari ini. Alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan Semdis ya, kegiatan seminar diskusi dengan judul Mendobrak Kemageran Lewat Kreativitas. Kemudian selamat untuk Bu Nia Setiawati sebagai Ketua Pusat Kajian Jurnal Bahasa dan pasukan di belakangnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah sangat kompak. Ini chemistry-nya makin dapat sepertinya ya Bu Nia ya. Jadi gerakannya alhamdulillah makin kencang. Seperti inilah yang saya harapkan ketika saya mencolak-colek ya Bu Nia ya beberapa tahun lalu, 3 tahun lalu ya Bu Nia saya colek untuk menjadi pusat. Meskipun awalnya berat hati, tapi ternyata Bu Nia bisa dan mampu ya sampai sekarang. Alhamdulillah, berkat tentu saja sinergi dengan dosen-dosen muda FBS yang luar biasa. Dan tentu saja saya ingin menyapa narasumber hebat keren kita, ya Ibu Dr. Helvi Tiana Rosa, sahabat saya di Sastra Indonesia, kemudian rekan-rekan dosen FBS mungkin yang hadir maupun di luar UNJ, tentu saja para hadirin, banyak penggemar Mbak Helvi sepertinya yang hadir pada pagi hari ini. Ya, saya salah satu penggemar Bu Helvi ya, dari tulisan-tulisan Bu Helvi yang luar biasa. Pagi ini adik-adik atau para hadirin, karena mungkin ada yang muda, ada yang sedang, ini saya lihat dari berbagai usia yang hadir, kita akan mendengarkan bagaimana males gerak ya, mager itu sepertinya menjadi akronim yang bisa dibakukan ini ya. Jadi karena teman-teman sudah memakainya menjadi kemageran ya, kemales gerakan lewat kreativitas. Jadi meskipun pandemi dan kita terpaku di rumah saja, saya yakin Bu Helvi akan memberikan kiat-kiat bagaimana kita mengatasi kebosanan kita. Ya, hampir 2 tahun sudah kita terpenjara karena pandemi, tapi semuanya tentu demi kebaikan. Nah, semoga hari ini apa yang disampaikan Bu Helvi tidak berhenti pada Zoom, tetapi teman-teman akan menghilirkannya dengan adanya luaran, apa yang dihasilkan dari seminar diskusi ini. Mungkin Bu Nia, teman-teman yang hadir bisa digabungkan dalam satu grup komunitas begitu,
untuk menulis bersama. Siapa tahu nanti PKJB bisa menghasilkan kumpulan ya antologi. Nanti Bu Helvi pasti lebih punya ide nanti bagaimana tulisan-tulisan ini kita bukukan dengan bendera Pusat Kajian Jurnal dan Bahasa. Saya pikir itu hal yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang sudah ada embrionya, berarti tahun depan bisa kita programkan, kita danai, karena usulan dana bisa di awal tahun. Tapi kalau Bu Nia sudah bikin embrionya dari hasil SEMDIS yang ada, maka anggaran bisa direncanakan. Karena tidak bisa anggaran itu mendadak sekonyong-konyong ya. Hari ini Bu bisa, tidak, karena anggarannya sudah harus masuk di awal tahun. Jadi ini usulan dari saya, SEMDIS yang dilakukan, mudah-mudahan bisa ada luarannya. Teman-teman yang ada di sini bisa diseleksi untuk masuk menjadi komunitas yang bergabung, menjadi bagian dari komunitas bersama-sama membangun PKJB. Demikian saja dari saya, tentu teman-teman sudah tidak sabar mendengarkan Bu Helvi. Ya, terima kasih. Sekaligus saya sebagai dekan membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, membuka seminar diskusi 2021 yang diselenggarakan oleh PKJB FBS UNJ. Semoga sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah acara sesi foto bersama. Kepada para peserta, dimohon untuk menyalakan fitur kameranya. Kami dari tim panitia akan memulai dokumentasi. Kepada tim panitia, dipersilakan untuk memberikan aba-aba. Baik, terima kasih MC. Mohon izin saya mengambil gambar. Di sini ada 7 layar. Saya ambil gambar pertama, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, satu, dua, tiga. Dan yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, lumayan banyak. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3. Yang keenam, 1, 2, 3. Yang ketujuh, 1, 2, 3. Sudah selesai, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Helvitiana Rosa yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV moderator kita pada pagi hari ini. Moderator yang akan memandu acara seminar kita adalah Ibu Dwi Linda Kusuma SSM Hum, atau yang biasa disapa Bu Linda. Beliau menempuh pendidikan di Sarjana Sastra Inggris Universitas Negeri Semarang, lalu Magister Ilmu Sastra di Universitas Diponegoro. Beliau pernah mengajar di beberapa universitas di Jawa Tengah, dan saat ini merupakan dosen dari Prodi Sastra Inggris FBS UNJ. Beliau adalah anggota Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa FBS UNJ dan memiliki kegiatan yang lebih banyak di internal Prodi, seperti TPJM Prodi Sastra Inggris, pengelola Jurnal Prodi Sastra Inggris, serta beliau juga mengajar beberapa mata kuliah sastra seperti Classic Poetry, Classic Drama, English Literature Development, dan beberapa mata kuliah lainnya. Kepada Bu Linda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Liliana Mulyastuti selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang telah membuka acara seminar kita pagi ini, dan juga kepada Ketua Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa Ibu Dr. Nia Setiawati, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu keluarga besar FBS UNJ maupun dari luar FBS UNJ yang sudah menyempatkan hadir dalam acara seminar dan diskusi kita pagi ini. Tentu saja tidak lupa kita mengucapkan terima kasih yang cukup mendalam kepada narasumber kita, Ibu Dr. Helvitiana Rosa, yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada pagi ini. Seminar dan diskusi ini diselenggarakan dalam kaitannya program kerja Pusat Kajian dan Jurnal Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bahasa dan sastra serta berbagai macam kreativitas terkait bahasa dan sastra. Sebelum kita mendengarkan pemaparan narasumber kita, saya akan terlebih dahulu membacakan profil beliau. Ibu Dr. Helvitiana Rosa SSM Hum, atau yang lebih akrab disapa sebagai Bunda Helvi, telah menyelesaikan pendidikan sarjana sastra dan magister humaniora di Universitas Indonesia. Beliau juga mendapatkan gelar doktor pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Saat ini beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Bahasa dan Seni UNJ, penulis 66 buku, produser film dan musik. Beliau merupakan pendiri Forum Lingkar Pena, serta pernah duduk di Dewan Kesenian Jakarta, Majelis Sastra Asia Tenggara. Pada saat ini beliau merupakan Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI. Berbagai penghargaan telah dicapai oleh beliau, antara lain mendapatkan berbagai penghargaan nasional di bidang sastra dan seni, seperti cerpen terbaik Horizon, buku puisi terfavorit Goodreads Indonesia, Kartini Award, Shiken Award, Nova Award, IKP Award, IBF Award, Anugerah Sastra Majalah Horizon dan Balai Pustaka, film Indonesia terbaik untuk Haya dari Cinematheque Indonesia pada tahun 2021. Pengalaman beliau di berbagai forum mancanegara, antara lain, beliau telah diundang ke berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Mesir, Turki, Jepang, Jerman, hingga Amerika. Karya-karya beliau telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing dan telah difilmkan. Saat ini beliau juga menjadi satu dari 20 tokoh Indonesia yang masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2020-2021 dari RISSC Jordan. Baik Bapak Ibu, begitu profil dari Bunda Helvi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita akan mendengarkan pemaparan Bunda Helvi selama lebih kurang 1 jam ke depan hingga pukul 11.30, dan akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga pukul 12 siang nanti. Baik, kepada Bunda Helvi, kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dan hormat saya atas kehadiran Ibu Dekan, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti, dan juga Ketua Pusat Kajian Jurnal Bahasa ya, Ibu Nia Setiawati, serta Ketua Panitia Bapak Sigit Widiatmoko, dan juga dosen-dosen di lingkungan FBS, para mahasiswa, dan para peserta semua yang saya cintai. Alhamdulillah bahagia sekali kita bisa bertemu dan membicarakan mengenai penulisan fiksi ya, dikaitkan dengan anti mager gitu ya. Jadi bagaimana kita berkreasi, dan tugas saya adalah mengajak Anda berkreasi nih dengan memaparkan hal-hal terkait dengan penulisan fiksi. Kita akan diskusi tentang itu. Saya mohon izin untuk membagikan tangkapan layar. Oke, kita akan mendiskusikan mengenai penulisan fiksi ya. Sebentar.
Baik, penulisan fiksi ini adalah bagian dari penulisan kreatif, di mana penulisan kreatif itu terbagi dua, ada penulisan fiksi dan ada penulisan non-fiksi. Nah, kali ini insya Allah kita akan berbagi ilmu mengenai penulisan fiksi. Jadi kalau kita sedang banyak di rumah dan sering di rumah saja gitu, maka banyak yang bisa kita lakukan, terutama dalam menulis fiksi misalnya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan fiksi? Pasti banyak yang sudah tahu, ya, tapi kita lihat dulu. Nah, fiksi itu adalah cerita atau kisah yang bertumpu pada imajinasi. Jadi, dia tidak bertumpu pada fakta, dia tidak bertumpu pada sejarah, walaupun itu bisa dipakai dalam penulisan fiksi, tapi dia bertumpu pada imajinasi. Jadi formatnya bisa beragam, bisa dia berupa tulisan, bisa berupa film, drama televisi, sandiwara radio, dan lain-lain. Nah, menariknya di dalam fiksi bahwa kebenaran dalam fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran di dunia nyata, menyangkut misalnya nilai-nilai hukum, ya, moral, ya, agama dan sebagainya, ya. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata sangat bisa terjadi di dunia fiksi. Ya, jadi walaupun saya adalah dosen di UNJ dan kemudian saya juga seorang penulis, maka di dunia fiksi yang saya buat bisa saja Helvi adalah seorang dokter atau seorang sekjen PBB barangkali seperti itu. Ya, jadi kita bisa berbuat apa saja, ya, seolah-olah dalam tanda kutip kita adalah Tuhan di dalam dunia fiksi ini ketika kita menulis karya fiksi. Nah, fiksi dalam sastra mencakup prosa, ada cerita pendek, novela, novel, drama, juga puisi. Nah, dalam pertemuan kali ini tentu kita akan fokus pada fiksi yang dalam kaitannya sebagai karya sastra naratif, ya, yaitu cerpen dan novel. Nah, tadi kita lihat bahwa fiksi itu bertumpu pada imajinasi. Ya, dan Albert Einstein pernah mengatakan bahwa ternyata imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Jadi ketika orang menghayalkan, ketika orang membayangkan dalam angan, ya, menciptakan gambar lukisan tentang sesuatu, ya, maka kemudian dari hayalannya dia itu bisa menjadi sesuatu. Nah, ternyata yang menarik adalah ketika saya browsing, ternyata sejarah menunjukkan bahwa fiksi yang imajinatif itu ternyata bisa menjadi kenyataan. Kok bisa? Coba kita lihat, ya. Ini beberapa bukti bagaimana karya fiksi bisa menjadi kenyataan. Ya, kita lihat misalnya Jonathan Swift, ya, dalam bukunya Gulliver. Ya, ini kita sering banget baca ini dari kita kecil gitu. Di dalam buku itu dia mengatakan bahwa Mars memiliki 2 bulan. Ya, dan fakta ini ternyata baru diketahui 27. Kemudian di dalam fiksinya Looking Backwards tahun 1888 yang ditulis oleh Edward Bellamy, dia memakai sesuatu seperti kartu kredit begitu. Yang baru ada tentunya belakangan. Ya, kemudian yang sangat klasik, ya, ceritanya Jules Verne ini tahun 1865, ya, dia bercerita mengenai layar dari panel surya untuk ke angkasa luar, dan kita tahu bahwa layar seperti ini pertama digunakan itu baru pada tahun 2010. Bayangkan itu sudah ditulis di dalam novelnya. Nah, ada juga cerpen, ini cerpen, ya, London Times, ya, cerpennya Mark Twain, ya, tahun 1898, itu tentang penemuan perangkat baru namanya, tuh di situ saya tulis susah banget, teleskop, ya, yang ternyata itu adalah mirip sekali dengan internet. Ya, kemudian ada novelnya Morgan Robertson, ya, di situ tentang kapal besar yang tidak dapat tenggelam dan kandas walaupun menabrak gunung es. Itu tahun 1898 dia tulis, dan 14 tahun kemudian kapal terbesar yang pernah dibuat, Titanic, ya, diluncurkan dan tenggelam dalam situasi yang seperti yang ditulis oleh Robertson. Jadi menarik sebenarnya melihat beberapa karya fiksi, ya. Di situ saya coba sampaikan bagaimana awalnya earphone, headset, ya, Bluetooth gitu, ya, ternyata udah ada di novelnya karya Ray
Bradbury gitu ya tahun 1953. Ya, kemudian bagaimana Isaac Asimov menulis tentang robot, tentang kecerdasan buatan dalam cerpennya iRobot itu tahun 1950. Ya, dan masih banyak lagi ketika dilihat, wah ternyata kok bisa gitu. Padahal ini imajinasi dari penulisnya ya. Jadi ketika kita berimajinasi ya, siapa tahu imajinasi itu nanti bisa terjadi ya, walaupun kita ketika menulis fiksi tidak memikirkan itu. Tapi fakta-faktanya ternyata bisa seperti ini. Baik, kita lanjut ya. Saya pernah dalam salah satu seminar di Mataram gitu. Saya seminar tentang pendidikan karakter kalau tidak salah, dan ada seorang guru besar matematika mengatakan, ngapain kita baca novel? Novel tidak bisa mengubah dunia. Ngapain kita seperti itu? Yang kalau matematika sudah jelas, tapi kalau seperti Bu Helvi sastra, bagaimana sastra bisa mengubah dunia? Saya bilang nih Bapak kurang bacaan gitu. Pak, ngitung sih ngitung Pak. Saya juga ngitung, tapi ngitung royalti buku saya ya, royalti novel dan cerpen saya, bahwa novel itu juga bisa mengubah dunia. Bagaimana buku yang barangkali Bapak Ibu adik-adik sudah pernah baca, ya, buku karya Tetsuko Kuroyanagi, Toto-chan, bagaimana sebuah buku bisa mengubah paradigma berpikir para pendidik, ya, dan mengubah paradigma pendidikan di dunia, ya, dari satu buku yang judulnya Toto-chan, ya, karya Tetsuko Kuroyanagi. Tetsuko Kuroyanagi ini dia tidak banyak menulis tidak banyak menulis buku ya. Seumur hidupnya dia hanya menulis 2 buku. Tapi hanya dari satu buku ini, dari buku Toto-chan, buku ini ditulis tentu saja karena dia novel, maka unsur fiksinya juga ada, tapi diangkat dari kisah dia pribadi, jadi semacam novel biografis, ya. Nah, dan Tetsuko Kuroyanagi ini kemudian diangkat menjadi duta PBB untuk anak-anak sedunia, cuma gara-gara satu buku ini. Dan kemudian buku kedua dia adalah buku ketika dia menjadi duta PBB untuk anak-anak sedunia. Ya, jadi hanya 2 buku. Ya, seumur hidupnya dia buat gitu, dan dari satu buku itu luar biasa hasilnya. Kemudian ada Uncle Tom's Cabin, ya, ini wajib nih Bu Linda ya untuk sastra Inggris ya, Bu Linda di sastra Inggris. Ya. Uncle Tom's Cabin ini kan bacaan wajib ya, karya Harriet Beestow. Ya, bagaimana sebuah buku seperti Uncle Tom's Cabin ini bisa mengubah dunia. Seperti apa? Pengarangnya itu seorang nona bertubuh mungil, imut-imut orangnya. Sehingga ketika Abraham Lincoln bertemu dengan Harriet Beestow, dia mengatakan, oh ini nona mungil yang telah membuat perang besar. Jadi buku ini kemudian berdampak pada terjadinya perang sipil di Amerika, ya, dan berakhirnya perbudakan. Ya, jadi buku ini menaruh simpati besar terhadap terhadap kenapa sih harus ada perbudakan dan sebagainya gitu, dan akhirnya turut memicu perang, dan Abraham Lincoln senang sekali ketika bertemu Harriet Beestow dan nggak nyangka bahwa itu ternyata seorang nona gitu dengan tubuh mungil gitu yang menurut dia memicu perang besar gara-gara Uncle Tom's Cabin. Dan kabarnya sebelum ada Harry Potter, Uncle Tom's Cabin penjualannya hanya bisa disaingi oleh Bible. Ya, sampai seperti itu. Kemudian ada juga Oliver Twist, ini Charles Dickens ya, bagaimana sebuah novel bisa mengubah keadaan di Inggris ya. Jadi gara-gara novel ini kemudian parlemen di Inggris membuat undang-undang ya, semacam undang-undang yang kemudian mengatur tentang buruh anak. Ya, jadi parlemennya PK sekali ya. Parlemennya baca novel ya. Baca novel, dan kemudian wah, berdasarkan novel ini kita kayaknya harus bikin aturan nih tentang undang-undang tentang buruh anak, sampai seperti itu. Ya, jadi bolehlah novel ini ya. Oke, di fiksi itu ada cerita pendek ya, dan juga ada novel, dan bedanya itu jelas sekali ya. Kalau cerita pendek dia kesan tunggal, dominan, satu tokoh, satu situasi, padat, langsung pada tujuan ya. Jadi benar-benar sebuah cerita yang dibaca dalam satu kali duduk ya. Sementara kalau novel kita tahu, kita pelajari itu dia biasanya minimal 100 halaman buku ya, dibagi atas bab-bab. Dalam novel terdapat banyak tokoh, konfliknya juga banyak ya. Alur cerita dalam sebuah novel sangat longgar tapi kompleks karena novel ini banyak digresi. Saya sering bilang kalau kita nulis novel, bedanya dengan nulis cerpen adalah kalau nulis novel itu seperti kita mau ke Tegal gitu ya, tapi kita ke Tegalnya itu lewat Yunani dulu gitu.
lewat Yunani, terus ke Amerika, kalau perlu ke Arab dulu gitu. Baru dari Jakarta padahal kita mau ke Tegal gitu ya. Nah, seperti itu novel, banyak digresi, banyak lanturan seperti itu. Nah, sudut pandang penceritaan juga bisa ganti-ganti. Ya, kalau Anda baca novel para priayinya Umar Khayyam gitu atau N. Hadini pada sebuah kapal, itu point of view-nya, sudut pandang penceritaannya berganti-ganti, atau Saman karya Ayu Utami, ya itu berganti-ganti sudut pandangnya. Oke, kalau begitu apa saja unsur cerita fiksi? Ini saya lewati karena kita sudah tahu ada tema, ada alur, ada penokohan, ada latar, ada sudut pandang pemisahan, ada gaya bahasa, ada amanat. Ya. Nah, sumber cerita itu dari mana? Tadi, yang pertama imajinasi kita. Yang kedua pengalaman, pengetahuan, dan sumber lainnya. Jadi jangan dikira kita nulis fiksi karena bertumpu pada imajinasi, nggak pakai pengalaman, nggak pakai pengetahuan. Untuk menulis sebuah karya fiksi, sangat diperlukan wawasan. Jadi kalau kita banyak pengalaman, kita banyak pengetahuan dengan membaca, maka fiksi yang kita hasilkan, baik itu cerpen ataupun novel, itu juga akan menjadi karya yang baik, ya, karya yang bagus, karena dia memang bertumpu pada imajinasi, tetapi ada pengalaman di situ, ada pengetahuan di situ, ya, yang membuat kita ketika membaca merasa kaya, ya, tidak merasa kering. Begitu. Karena itulah seorang penulis cerita dia harus suka, harus banyak membaca. Nah, di dalam sebuah kisah pasti ada strukturnya, ada awalnya, ada bagian tengah, ada bagian akhir, ada kejutan di situ, ada klimaks dan sebagainya. Tapi saya nggak mau membicarakan ini karena ini sudah Anda dapat di kuliah. Yang saya mau bicarakan adalah sebuah shortcut. Bagaimana kita menulis sebuah fiksi yang baik. Ya, saya kutip Anton Chekhov nih. Anton Chekhov pernah mengatakan bahwa 90% penulis atau calon penulis melakukan kesalahan yang sama saat memulai karirnya menulis sastra. 60% di antara mereka mengulang kesalahan yang sama ketika sudah jadi penulis. Bahkan ketika sudah jadi penulis profesional, ketika sudah jadi penulis terkenal, masih bisa mengulang kesalahan ini. Apa sih kesalahan-kesalahan itu? Ini yang saya mau bagi pada Anda. Jadi bagaimana ketika kita di rumah, ya supaya nggak mager, kita coba nulis fiksi, banyak pilihan, ada cerpen, ada cergam barangkali, ada novel, ada kita mau nulis drama atau barangkali puisi dan sebagainya gitu ya. Bagaimana supaya kita dalam menulis cerita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Ya. Oke, ini mungkin kita kuliah nggak dapat nih di kuliah ya. Tapi di kuliah penulisan kreatif saya dapat ya. Oke, jadi ada 10 hal penting dalam menulis cerpen dan novel di mana kita sering melakukan kesalahan di sana. Ya, 10 hal penting. Jadi kalau Anda ingin menulis cerpen atau ingin menulis novel, ini adalah 10 hal penting yang harus Anda yang harus Anda lihat ya, yang harus Anda perhatikan. Yang pertama ide. Ide itu sering sekali kita menulis tapi idenya klise. Ide yang sudah sangat sering ditulis orang. Misalnya seorang anak miskin ingin bisa sekolah, tapi kemudian ketika dia tidak punya uang untuk membayar sekolah, suatu pagi dia di jalan ketika dia berjualan majalah dan koran, dia menemukan dompet, dia kembalikan dompet itu kepada yang punya dan kemudian dia diangkat sebagai anak asuh oleh yang punya dompet. Ini cerita yang sudah ditulis barangkali oleh 2 juta penulis ya di dunia. Bukan sesuatu yang baru idenya. Ya, sesuatu yang sangat biasa. Nah, boleh nggak kita mengangkat ide yang biasa itu? Boleh saja. Kunto Wijoyo menulis sebuah cerpen tentang orang yang kehilangan sendal di masjid. Tapi kalau kita idenya biasa, teknik penulisannya harus luar biasa. Kalau ide kita sudah sering disampaikan orang, maka harus disiasati lain-lainnya selain ide itu. Tapi saran saya kalau bisa temukan ide yang lebih fresh, ide yang lebih berbeda, gitu ya. Kemudian yang nomor 2 adalah kalimat pembuka, kemudian ada judul, ada membangun suasana, membangun ketegangan, kejutan, ending, pesan, dan riset. Nah, kita pecahkan satu-satu ya. Saya bagikan di slide berikutnya, satu persatu. Oke, ini adalah rumusan saya dalam mencari ide. Ketika saya mengajarkan menulis fiksi pada teman-teman pekerja rumah tangga, pada teman-teman buruh migran di Hong Kong, saya menyampaikan tentang 10 D+.
10D plus ini adalah sebuah rumusan kalau kita nggak punya ide. Kita sering bilang, aduh, saya nggak dapat ide nih. Oke, kalau begitu coba kita lihat 10D plus. Kita cek sesuatu yang dilihat, diamati, didengar, dirasa, dialami, ditonton, dipikirkan, diimpikan, didiskusikan, dibacakan, dan di lainnya. Itu semua bisa kita angkat sebagai ide. Ya. Jadi saya sering gitu, misalnya belum dapat ide. Saya ingat mimpi saya kemarin apa ya? Ya udah saya tulis aja itu jadi sebuah cerita. Ya, kadang-kadang bangun tidur gitu. Ngelihat suami gitu. Tiba-tiba dapat ide. Ngelihat anak atau ngelihat yang hijau-hijau. Ya, seperti melihat gradasi warna hijau di taman depan rumah atau di taman orang lah kalau kita nggak punya taman gitu ya. Ini bisa jadi sesuatu gitu. Atau kadang-kadang saya hanya mengambil handphone saya, memandangi handphone saya dan memaksa untuk menulis awal cerita dengan mendeskripsikan handphone yang sedang saya pegang. Itu kemudian jadi sebuah cerita. Ya, jadi kalau ada orang nggak bisa dapat ide, itu agak-agak menyedihkan sekali gitu, karena sebenarnya ide bisa diupayakan. Ide bukan sesuatu yang jatuh dari langit, ya, bukan sekedar itu, tapi juga ide bisa kita upayakan. Kira-kira seperti cinta lah, ya, seseorang mencintai kita gitu, tapi kita bisa mengupayakan untuk mencintai dia walaupun di awalnya kita tidak mencintai dia, misalnya seperti itu. Kok larinya jadi ke cinta sih? Oke, kemudian yang kedua. Ini tidak berurutan, tapi saya pikir ini penting, ya. Ketika kita membuat sebuah karya fiksi, nasib sebuah cerita seringkali ditentukan oleh judul, ya. Di mana banyak orang misalnya membuat judul, tapi judulnya menggambarkan, bukan menggambarkan, tapi membocorkan cerita. Padahal judul itu harusnya menggambarkan cerita keseluruhan, bukan membocorkan cerita, begitu, ya. Nah, kita lihat ragam judul. Ragam judul, bagaimana sih membuat judul karya fiksi yang menarik? Pertama, kita bisa bikin puitis. Misalnya judul cerpennya Asma Nadia, Cinta Tak Pernah Menari. Ini puitis. Atau Sepotong Senja Untuk Pacarku, Seno Gumira Aji Dharma. Ini judul puitis. Bisa juga kalimat biasa. Tunggu aku, Nin, misalnya. Ini kalimat biasa. Kemudian bisa nama tokoh, seperti Budi Dharma membuat nama tokoh yang sangat unik dan satu-satunya Olenka, ya. Olenka, judul novelnya Budi Dharma yang mendapat penghargaan. Ini nama tokoh. Jadi kita bisa membuat nama tokoh yang menarik, kemudian membuat judul. Gitu. Kemudian kita cari 2, 3, 4 kata menarik untuk kita rangkai sebagai judul. Ya, jadi ini adalah kiat untuk membuat judul. Nah, ini contoh judul-judul buku kumpulan cerpen, ya, seperti misalnya Setangkai Melati di Sayap Jibril dan Narto, Cinta Tak Pernah Menari, Asma Nadia, Sepotong Senja Untuk Pacarku, Laki-laki Lain Dalam Secarik Surat, 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, Jreng Putu Wijaya. Nah, ini judulnya Hamsat Rangkuti almarhum. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Ya, jadi macam-macam ya contohnya. Dan saya bikin judulnya Bukavu. Nah, ini orang kalau nggak baca cerpennya bingung Bukavu ini apa. Ini Bukavu adalah bahasa Zaire, artinya sungai. Ya, biar saja supaya orang bertanya-tanya gitu. Akhirnya saya bikin judulnya itu. Oke, ini juga judul-judul di mana Asma Nadia, ini adik kandung saya, ini murid pertama saya dalam penulisan fiksi, ya. Asma, ya, dan Asma ini dia sangat tahu marketing, sangat mengerti marketing gitu, sehingga dia mengolah judul-judul cerpennya, judul-judul novelnya, tapi juga marketable gitu, dan bisa laris gitu. Kalau buat judul itu biasanya nggak begitu laku bukunya, ya. Tapi kalau Asma bikin judul itu laku, ya. Misalnya dia bikin judul Assalamualaikum Beijing. Ini kan sesuatu yang Assalamualaikum tapi kok Beijing ya, gitu. Ini sesuatu yang menarik gitu. Kemudian Surga Yang Tak Dirindukan. Seperti ada kontradiktif di situ gitu. Tapi itu jadi menarik. Cinta Dua Kodi, apa sih maksudnya Cinta Dua Kodi? Nah, ini beberapa kiat, ya. Kemudian
Kiat yang lain adalah membuat kalimat pembuka. Kadang-kadang kita bingung membuat kalimat pembuka dalam cerpen atau dalam novel kita. Nah, saya memberi tahu kiatnya ya bahwa kalimat pembuka yang menarik itu bisa berupa banyak. Dia bisa berupa deskripsi, dia bisa berupa pernyataan, dia bisa berupa pertanyaan, apakah cinta itu misalnya. Dia bisa berupa aksi, lari Fatimah, lari. Ya, dia bisa kutipan, ya, semacam quote. Dia bisa dialog. Ya, jadi banyak sekali kalimat pembuka yang bisa kita pakai untuk pembukaan karya fiksi kita, cerpen atau novel. Ya, saya sudah pernah mencoba kalimat pembuka dengan semua ini, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya ini contoh, ini kalimat pembuka yang saya buat, misalnya di cerpen saya yang judulnya Perempuan Kata-Kata, saya membukanya dengan setiap kali bangun tidur di pagi hari, gadis itu akan selalu menemukan seorang pria mengasah belati di ujung tempat tidurnya. Nah, kita kan jadi bertanya-tanya, seorang pria mengasah belati di ujung tempat tidur seorang gadis. Apa tuh gitu ya. Nah, saya juga coba bikin dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan sekaligus. Aku ingin menjadi istrimu, tulis gadis itu. Aku percaya pada apa yang kulakukan dan tak peduli bila terkesan aku yang melamarmu. Lagi pula, apa salahnya meminta pria berbudi menjadi suami? Ya, dan selanjutnya itu ada beberapa cara untuk membuka cerita. Ya, saya ingat ketika saya membuat cerpen tentang Timur Timur, saya membuka cerpennya judulnya Z. Saya membuka cerpen itu seperti ini. Ia akan mati ditembak. Ya, perasaan itu bagai bayangan yang menyertai Z kemanapun ia pergi. Dan ini kemudian menjadi foreshadowing bahwa di akhir cerita memang dia akan mati ditembak. Ya, seperti itu. Oke, kiat berikutnya adalah jangan ceritakan, tapi tunjukkan. Don't show it, don't tell it, but show it. Ya, kalau kata Ernest Hemingway, tunjukkan semuanya, tapi jangan ceritakan apapun. Ya, bunga tidak menceritakan bagaimana dia wangi, tapi dia menunjukkan wanginya, kata Stephanis Kim. Jadi di dalam bercerita fiksi, sebisa mungkin kita menghindari misalnya dia sedih, tapi kita tunjukkan sedihnya itu seperti apa sih, matanya seperti apa, ya raut wajahnya seperti apa, air matanya menetes seperti apa, begitu. Kita tunjukkan dia marah, marahnya seperti apa. Apakah rahangnya mengeras, giginya gemeretuk gitu ya, atau apa? Seperti apa? Bayi itu menangis, ya menangisnya seperti apa? Apakah bayi itu menangis ketika seorang bayi menangis, maka ia akan menghentak-hentakkan kedua tangan dan kakinya, dan kemudian mengalir buliran bening dari kedua matanya, lalu dari mulutnya yang mungil merekah, tampaklah giginya yang tiada, misalnya seperti itu. Ya, jadi show it, ya, don't tell it, but show it. Oke, ini beberapa yang saya coba untuk membuat itu, ya. Don't tell it, but show it. Ya. Oke, kemudian membangun suasana cerita itu sebenarnya sangat penting. Saya terkesan sekali, misalnya, mungkin kita semua sudah baca ya buku kumpulan cerpennya atau salah satu cerpennya Umar Khayyam yang 1000 kunang-kunang di Manhattan. Bagaimana suasana cerita dibangun dengan dialog. Sama sekali tidak ada deskripsi di situ. Semuanya dialog. Ya, tetapi dialog itu bisa membangun suasana. Nah, suasana cerita bisa dibangun melalui deskripsi latar. Misalnya kita bikin cerita, misalnya deskripsi latarnya ada kota tua misalnya. Ini kan objek fisik yang dikenali pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan suasana di sana. Kemudian detail suasana melalui panca indera. Ya, dan tadi dialog gitu. Nah, kemudian yang penting juga di dalam sebuah cerita adalah membangun ketegangan atau suspense. Suspense itu bisa timbul, ya, ketegangan itu timbul karena pembaca menyadari adanya sesuatu yang tidak pasti sedang menimpa tokoh tempat dia bersimpati. Jadi adanya harapan pembaca yang belum terpuaskan. Jadi dengan adanya suspense, pembaca itu akan tegang. Ya, suspense itu menggiring rasa penasaran sehingga pembaca ingin menuntaskan cerita. Jadi dalam cerita mesti ada suspense. Nah, triknya seperti apa? Triknya misalnya kita memberi batasan waktu bagi tokoh utama atau tokoh tertentu. Ya, kita beri batasan waktu misalnya
dalam waktu Rini seorang pengangguran, tapi dalam waktu 24 jam dia harus mencari uang 100 juta untuk operasi ibunya. Kalau tidak, ibunya akan meninggal, misalnya seperti itu. Nah, batasan waktu ini bikin pembaca deg-degan, berhasilkah Rini? Ya, waktunya makin lama makin dekat. Ya, sedangkan dia belum dapat uang. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian memakai teknik foreshadowing untuk suspense. Nah, ini sering dilakukan misalnya pada cerita, kalau Anda baca Agatha Christie, ya cerita-ceritanya Agatha Christie, jejak untuk pembunuhnya itu Agatha Christie selalu pakai teknik foreshadowing, misalnya ketika detektif datang gitu ya, kemudian dia melihat ada puntung rokok yang masih menyala gitu, puntung rokok yang masih menyala, dan puntung rokok yang masih menyala itu sudah sangat pendek gitu. Nah, itu di kemudian, nah ini membuat pembaca bertanya-tanya, apa pembunuhnya itu perokok? Nah, di kemudian waktu, kemudian ternyata memang betul gitu, pembunuhnya adalah seorang perokok misalnya gitu. Ini teknik foreshadowing. Oke, kemudian ada kejutan, ini surprise. Ya, ini caranya adalah dengan kita menggiring pembaca ke titik-titik cerita yang mungkin, kemudian kita mematahkan pemikirannya, mematahkan dugaan pembaca, kemudian munculkan yang tak terduga tapi tetap dengan logika cerita fiksi Anda, ya. Jadi ceritanya nggak mudah ditebak gitu. Nah, kalau sekarang di film-film kita sering lihat adanya plot twist, ya, plot twist semacam kejutan di ending, ya, di mana yang kita tebak semuanya salah, seperti itu ya. Oke, nah terakhir adalah ending, ya. Jadi di mana kalimat terakhir ini sangat menentukan buat kita. Karena itu buat ending yang spesial, ya. Jangan juga memaksakan ending harus bahagia atau harus sedih, ya. Ending sebaiknya mengandung sesuatu tadi yang terkait dengan surprise. Banyak orang yang ketika membaca sebuah karya dia kesal karena endingnya terbuka. Tetapi sebagai penulis, nggak tahu kenapa saya senang banget menulis yang endingnya terbuka. Karena seperti juga hidup kita. Ketika kita kira kita meninggal gitu ya, ternyata ada kehidupan yang lain. Ternyata belum selesai ketika kita kira selesai. Begitulah cerpen. Dan kalau itu dilakukan dalam cerpen, ini kata Titis Basino ya, salah satu penulis produktif yang setahun bisa menulis 14 buku, almarhumah itu ya. Bu Titis Basino itu bilang, saya itu healthy kalau menulis novel, saya selalu bikinnya dari cerpen saya dengan ending terbuka. Anda bayangkan itu. Cerpen dibuat ending terbuka, akhirnya jadi novel. Terus kemudian saya nyelutuk, kalau begitu novel dibuat ending terbuka, akhirnya jadi duologi, trilogi, tetralogi, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah contoh-contoh ending yang saya buat di cerpen saya. Ya, contoh-contoh ending, bisa sedih, bisa macam-macam ya, bisa bahagia, bisa ditutup, bisa terbuka ya. Nah, pesan tentu saja harus ada di dalam cerita kita. Tetapi bagaimana kita membungkus pesan itu, membungkus amanat itu secara estetik. Sehingga menulis bukan menggurui. Jangankan orang dewasa ya, remaja, bahkan anak-anak aja nggak suka saya kira ya kalau buku cerita anak itu terlalu verbal dan menggurui. Jadi mari kita pesan yang ada di dalam tulisan kita, walaupun itu fiksi, ya kita bungkus secara estetik, ya tidak kita tulis dengan menggurui. Nah, jangan lupa untuk riset, ya studi pustaka, ya browsing internet, wawancara, langsung ke lapangan dan lain-lain. Karena riset itu membuat cerita kita, walaupun ini bertumpu pada imajinasi, dia akan menjadi oh iya kayak bener-bener ya, kayak beneran ya, itu kejadian nyata apa bukan ya? Padahal itu mungkin bertumpu pada imajinasi. Ya, saya pernah membuat sebuah cerita pendek, judulnya Idis. Ini tentang gara-garanya cuma saya melihat sebuah buku tua di perpustakaan, kemudian ada foto yang disobek, yang tersobek gitu ya, buku fotonya robek, hanya separuh halaman wajahnya. Itu ada satu paragraf di situ menjelaskan bahwa Demang Leman adalah seorang pahlawan dari Banjar. Dia dihukum mati di tiang gantungan oleh Belanda pada tahun pada usia dia 32 tahun. Udah hanya itu. Begitu saya melihat foto yang robek itu, meronta-rontalah kreativitas saya ya. Saya langsung bilang, saya harus bikin cerpen tentang dia. Saya riset, saya cari tahu, ternyata nggak banyak tentang Demang Leman ini, hampir nggak ada. Akhirnya saya memang harus lebih banyak bertumpu pada imajinasi saya. Saya cuma dapat kematiannya, kelahirannya, kemudian kiprah dia sedikit gitu. Kemudian saya membuatnya dalam bentuk cerita pendek yang
cerita pendek Banjar, tapi Kori Layun Rampan itu suka sekali cerita itu sehingga dia ambil di dalam salah satu antologi yang dia buat gitu ya. Nah, dengan warna Banjar, saya riset untuk kearifan lokal karena saya nggak ngerti bahasa Banjar, saya nggak tahu budaya Banjar, tapi orang yang saya tulis ini dari Banjar gitu. Jadi saya riset. Dan saya memasukkan tokoh fiksi namanya Gahara, seorang perempuan yang sangat takut di medan perang, sangat takut karena bapak ibunya dibunuh oleh Van Hengst pada waktu itu. Kemudian dia selalu berlari menghindari peperangan gitu, dan sampai suatu ketika di hutan dia bertemu dengan orang yang dia panggil Idis, karena Idis ini sebenarnya Demang Leman gitu ya, nama kecilnya Idis. Dia panggil Idis dan Idis ini menyelamatkan dia dari upaya pemerkosaan gitu ya. Dan dia selalu ketemu Idis dan Idis selalu menolong dia, sampai suatu ketika dia pengen tahu yang mana sih namanya Demang Leman. Ternyata dia bertemu ketika di tiang gantungan Demang Leman itu adalah Idis gitu ya, seperti itu gitu. Dan nulisnya sambil nangis-nangis ya, risetnya sambil nangis-nangis gitu. Tapi itu hanya untuk sebuah cerpen saya melakukan riset itu gitu. Oke, ini kriteria penilaian karya sastra. Kalau kita mau lihat, jadi karya sastra yang bagus itu seperti apa sih? Di sini ada kebaruan, ada inovasi, ada kepaduan, ya koherensi, ada kompleksitas, ada kerumitan di situ, ada orisinalitas, ada keaslian, ada kematangan, berwawasan atau intelektualitasnya, dan ada kedalaman, eksplorasi. Nanti ini satu seminar sendiri lagi ya kita bahas ya. Oke, nah jangan lupa bahwa menulis di era digital, menulis fiksi sekarang di era digital itu luar biasa. Kita bisa berekspresi lewat berbagai platform, ya. Kolaborasi, ahli wahana. Bayangkan dari karya sastra yang kita tulis, fiksi, novel, cerpen, bahkan puisi, ya. Itu puisi misalnya bisa jadi lagu ya, musikalisasi puisi. Bisa dibacakan di podcast, cerpen kita dibacakan di siniar ya. Kemudian menulis sekarang ada platformnya, platform digital di mana kita dibayar ketika kita menulis di sana. Ya, ini ada KBM misalnya, Wattpad, Storyal dan lain-lain ya. Kemudian karya sastra juga disinematisasi ya, film, animasi. Kemudian ada visualisasi pembacaan ya, pertunjukan virtual ya. Diskusi, bedah buku daring, siaran langsung, dan lain-lain. Jadi ini luar biasa ya, kita manfaatkan kolaborasi di era pandemi terutama ya, kemudian ekspresi melalui platform yang berbeda dan sebagainya. Ini sangat bisa kita manfaatkan. Oke, terakhir 3 kunci dalam menulis adalah tekad, wawasan, latihan. Ya, kita bisa menjadi penulis bukan karena kita keturunan. Walaupun bapak saya penulis lagu, kakek saya seorang penulis 100 buku, tapi saya jadi penulis bukan karena itu bonus saja. Saya ingat perkataan Muhtar Lubis bahwa menulis itu 10% adalah bakat, 90% adalah tekad dan latihan. Ya, jadi yuk kita terus punya tekad yang kuat, luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Jadi jangan menunggu waktu luang untuk membaca, jangan menunggu waktu luang untuk menulis, tapi luangkan waktu untuk membaca, luangkan waktu untuk menulis. Oke, terima kasih. Saya kira kita kita perbanyak saja diskusi daripada saya ngomong sendiri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Yuk kita berkreasi melalui fiksi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh luar biasa sekali ini pemaparan dari Bunda Helvi yang sangat inspiratif dan memberikan cukup banyak motivasi pada para peserta. Tadi saya juga sempat lihat beberapa feedback, sangat tertarik. Bahkan, wah ini sungguh luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Helvi. Bahkan saya sendiri pun cukup tergugah untuk ikut-ikut menulis fiksi. Biasanya dosen itu lebih banyak dalam menulis karya ilmiah, melakukan riset, dan lain sebagainya. Jadi semakin memotivasi kita semua, peserta dan juga termasuk saya sendiri sebagai dosen sastra, untuk semakin maju dalam penulisan karya fiksi. Baik, demikian pemaparan materi dari Bunda Helvi. Selanjutnya kita lanjutkan ke forum atau sesi tanya jawab dari para peserta atau dari Bapak Ibu yang akan bertanya atau menanyakan terkait dengan materi atau bagaimana tips atau kiat-kiat yang lebih banyak lagi dengan Bunda Helvi. Mungkin bisa raise hand atau menggunakan mengangkat mengangkat tangan atau di chat box ya, ruang
ruang chat di platform Zoom ini. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Indah Windra. Ibu, silahkan Ibu Indah. Oke, Assalamualaikum. Ibu Helvi, terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu tuh saya pernah juga belajar untuk membuat kayak puisi, kayak apa, buat cerita pendek gitu ya, Bu ya. Tapi kenapa Bu ya, setelah saya baca ulang, setelah saya ngerasa kok, misalnya kayak norak gitu jadinya. Seperti itu. Kita kira ada apa sih Bu, kira-kira kalau sampai terpikir seperti itu gitu. Apa ada sesuatu yang salah seperti apa Pak? Pada waktu pembuatan rasanya udah bagus. Tapi setelah dibaca kemudian beberapa kali, misalnya udah jeda 1 bulan, masa baca kok ngerasa norak gitu. Jadi saya hapus lagi. Gitu, itu hanya pengalaman saya saja seperti itu. Kira-kira apa sih tipsnya gitu? Apa mungkin itu godaan atau itu karena kurang percaya diri atau gimana sih Bu? Makasih Bu, itu aja. Baik, Bu Linda kita kumpulkan 3 dulu atau baik. langsung Bu Linda? Kita kumpulkan 3 terlebih dahulu, Bu. Akan kami tampung terlebih dahulu, Bunda Helvi, atau mau Bunda Helvi langsung? Silakan, ditampung silakan. Oh, baik sekali. Pertama dari Bu Indah ya. Kemudian selanjutnya dari Ibu Nitis Sahpeni. Silakan Ibu Nitis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ketemu Bunda Helvi. Sama-sama. Ya, ini yang ingin saya tanyakan gini. Saya kebetulan kan ibu rumah tangga. Terus, untuk misalkan untuk mau mencari setting itu kan akan kesulitan gitu kan. Misalkan kan saya tidak mengenal daerah tertentu misalkan, tapi saya ingin bercerita tentang itu gimana Bunda? Saya kadang kebingungan ketika misalkan saya kan nggak tahu Surabaya gitu ya, saya nggak tahu Surabaya, tapi kemudian saya ingin sampai detail gitu Surabaya itu seperti apa gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Titi. Selanjutnya dari Ibu Rosina Rahma. Silakan. Ibu Rosina Rahma, boleh dinyalakan speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya Bunda gini. Bolehkah cerita fiksi digabung dengan non-fiksi? Itu Bunda pertanyaan saya. Baik. Oke. Moderator, sudah cukup 3 dulu? Sementara 3 dulu Bunda. Oke. Oke. Baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Indah terkait dengan ketika menulis cerpen atau karya fiksi itu ketika dibaca ulang kok terlihat norak gitu ya? Iya. Iya. Pertama Ibu siapa tadi Ibu Indah ya? Ibu Indah, iya. Ibu Indah. Ibu Indah, jangankan ibu saya juga seperti itu Bu. Ya. Sampai sekarang juga seperti itu gitu. Bahkan ketika orang-orang suka Mbak Helvi keren banget, ceritanya keren banget tuh. Saya bilang, saya bisa nulis lebih baik dari itu sebenarnya gitu ya. Jadi ada kenapa seperti itu? Ada beberapa persoalan sih. Pertama memang karena buku itu barangkali atau karya itu kita tulis sudah lama. Sementara kita dapat banyak pengetahuan baru ya dan kita punya keterampilan menulis yang sudah lebih tinggi barangkali. Barangkali itu karya lama. Kan waktu juga karya saya tahun 89 dengan karya saya sekarang juga kan pasti ada di situ ada peningkatan ya seharusnya seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin ibu terlalu rendah hati begitu ya sehingga mungkin butuh orang lain untuk membaca ya. Tolong baca dong, ini kok saya merasa jelek banget gitu. Nah, kalau dapat orang yang ngerti bacanya oh ini bagus atau memang oh iya ini memang jelek, kamu harus masukkan ini dan sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir menurut saya harus lebih percaya diri sih bahwa setidaknya kita menulis gitu. Dan saya selalu berpikir begini. Untuk awal nggak usah terlalu berpikir tulisan saya jelek atau buruk. Malah menurut saya, ayo kita latihan menulis buruk. Dengan terus latihan menulis buruk, tulisan kita akan jadi bagus karena kita latihan. Gitu. Jadi jangan khawatir dengan tulisan buruk.
Saya malah mengampanyekan itu. Ayo kita menulis buruk ya supaya nanti kita latihan terus tuh menulis yang buruk-buruk gitu ya. Kemudian bukan menulis buruk dalam artian menulis hal-hal yang apa gitu maksiat bukan ya, tapi misalnya cara menulis kita mungkin masih buruk dan sebagainya gitu ya. Jadi silakan aja latihan terus untuk lebih baik dan minta tanggapan dari teman-teman. Kalau punya komunitas itu akan bagus ya, karena kita bisa saling tukar pendapat gitu. Kalau di Prodi Sastra Indonesia misalnya ada bengkel sastra yang mahasiswa bisa saling baca karya, bisa saling bahas karya dan sebagainya. Seperti itu ya. Semangat ya Bu. Jadi insya Allah makin ke depan makin banyak baca, makin banyak latihan nulis, karyanya akan lebih baik. Oke, kemudian yang kedua Bu Linda. Yang kedua adalah pertanyaan dari Bu Nitis terkait dengan setting. Untuk menentukan setting itu cukup sulit. Ya, setting karena saya belum pernah ke Surabaya, maka saya nggak bisa nulis tentang Surabaya. Nggak betul itu. Saya terus terang aja, saya belum pernah ke Bosnia. Saya nulis tentang Bosnia tahun 92. Saya riset. Saya belum pernah ke Palestina, sampai sekarang saya belum pernah masuk Palestina. Saya dihalangi masuk waktu itu. Saya menulis banyak sekali cerpen dan puisi tentang Palestina, tapi sampai saat ini saya belum pernah ke Palestina. Pernah 2 kali hampir ke Palestina dan bawa bantuan gitu, bantuan uang, obat-obatan gitu. Tapi saya ditahan waktu itu oleh pemerintah Mesir di perbatasan, jadi saya nggak bisa masuk ke sana. Tapi saya menulis tentang itu karena kita bisa riset, itu yang tadi saya katakan. Nah, saya menulis Bukavu itu saya tulis tentang etnis Hutu dengan Tutsi, ya, yang kemudian terjadi pembantaian di situ dan ada sebuah sungai di Zaire itu yang menampung mayat-mayat di situ. Sungai itu adalah sungai kesukaannya Hemingway. Jadi ketika saya riset, wah Hemingway suka banget sama sungai ini gitu ya. Itu cerpen saya yang judulnya Bukavu gitu. Nah, saya kan belum pernah ke sana gitu. Saya juga nggak pernah ketemu Hemingway. Ya, tapi dengan riset, apalagi sekarang kita bisa googling apapun gitu ya. Anda bisa, apalagi cuma Surabaya. Cerpen saya Jaring-Jaring Merah itu saya tulis tahun 98. Saya baru ke Aceh itu tahun 2000. Dan cerpen itu dapat penghargaan cerpen Horizon terbaik dalam 10 tahun, dalam 1 dekade. Gitu. Padahal saya belum pernah ke Aceh. Jadi sekali lagi kita bisa riset. Kemudian yang ketiga tadi ya Bu Linda, saya ingat soal memasukkan bukan memasukkan non fiksi ke dalam fiksi, mungkin maksudnya memasukkan fakta ke dalam fiksi gitu ya. Jadi misalnya kayak nama-nama tadi, kayak misalnya ada Bung Karno, saya juga memasukkan siapa Yasser Arafat dalam cerpen saya memasukkan Donald Trump dalam puisi saya misalnya dan sebagainya gitu. Itu boleh-boleh saja ya kalau memang ada konteksnya. Kayak misalnya saya pernah menulis cerita tentang Palestina itu tentang Yahya Ayas. Itu seorang insinyur, satu orang insinyur gitu, tapi dikejar oleh Zionis itu sampai dari atas gitu ya, dari pakai udara, kemudian dari tentara di darat gitu ya, diserbu dia, padahal dia cuma 1 orang ya, seorang seorang insinyur gitu ya, dia dibunuh seperti itu dan saya sangat tersentuh. Kemudian saya bikin cerita itu, saya memasukkan tokoh Yasser Arafat dan sebagainya. Cerita tentang Yahya Ayas itu betul-betul terjadi, tetapi saya membuatnya sebagai fiksi karena tokoh utamanya bukan Yahya Ayas, bukan Yasser Arafat, tokoh utamanya adalah saya. Jadi kalau di buku saya juga yang saya tulis bersama Beni Arnas, Cinta Menggerakkan Segala, yang difilmkan dengan judul 212 The Power of Love, itu saya saya di situ ada Jokowi, ada ada banyak tokoh di situ, ada banyak sekali tokoh ya. Kalau disebutin satu-satu banyak banget tokoh itu saya masukkan. Kenapa? Karena di realitanya, di faktanya, di dalam peristiwa di Monas itu Pak Jokowi datang, kemudian ada Habib Rizik, ada macam-macam orang datang dan saya melihat wah ini persatuan nih, semuanya pada datang di sini gitu. Nah, cerita itu sendiri bukan tentang 212-nya, tapi cerita itu tentang keluarga, tentang polemik keluarga begitu. Nah, tapi karena memasukkan itu tentu saja Pak Jokowi tidak menjadi tokoh utama. Tokoh utama saya Rahmat, ini tokoh fiksi, tokoh fiktif. Begitu. Jadi strateginya kalau Anda ingin memasukkan tokoh-tokoh yang lain, dia hanya tokoh sebutan, tokoh sambil lalu, bukan tokoh yang menggerakkan jalan cerita. Tokoh yang menggerakkan jalan cerita adalah tokoh fiksi Anda. Kecuali Anda mau bikin novel sejarah, misalnya Gajah Mada. Tokoh utamanya misalnya Gajah Mada dan sebagainya. Jadi benar-benar fakta sejarah dimasukkan seperti itu. Seperti itu. Jadi kayak lebih ke sejarah. Begitu ya, Bu Rosina, ya, jangan khawatir untuk memasukkan
terutama setting, misalnya bikin cerita tentang tahun 98, tentang kerusuhan 98, ya, bikin cerita misalnya tentang apa gitu, yang memang terjadi tentang 11 September misalnya, dan lain-lain gitu, yang latarnya seperti itu, tentang tahun 65 atau tahun 45, latarnya kemerdekaan kita gitu, bikin cerita misalnya seperti itu. Tentu saja ada nama-nama yang harus Anda sebut, ada Soekarno, ada Hatta yang memproklamirkan kemerdekaan gitu. Tapi tokoh utamanya kan bukan mereka. Gitu. Mereka hanya memperkuat latar cerita Anda ada di sana pada saat itu gitu. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Bu Rosina, mudah-mudahan sudah dapat dimengerti, dan selanjutnya kita buka termin berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini ya, mohon maaf, Esti Setiadi, itu juga tadi hampir mirip dengan pertanyaan dari Bu Rosina, ya, terkait dengan memasukkan tokoh kondang dunia, seperti tadi Bunda memasukkan nama Hemingway di dalam Bukavu. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari yang ada di kolom chat, yaitu dari Rosiana Melinda. Bu Rosiana Melinda, salam Bunda, perkenalkan saya Rosi dari Bandung, terkait bagaimana pandangan Bunda Helvi terkait dengan problematika pembelajaran fiksi sastra pada jenjang sekolah menengah yang tidak terlalu mendapatkan perhatian, khususnya dalam pembelajaran. Karena pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah lebih terkonsentrasi pada teks prosa non-fiksi. Lalu bagaimana solusi agar pembelajaran sastra bisa digaungkan kembali di jenjang sekolah menengah itu? Selanjutnya pertanyaan lain berasal dari Ibu Diah Apriani, izin bertanya Bunda, bagaimana cara menulis sebuah memoir? Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dari Ibu Imas Tutia, bagaimana riset untuk menulis cerita dengan setting daerah konflik? Demikian Bunda, beberapa pertanyaan. Baik, saya mulai dari yang terakhir Bu Linda, bagaimana menulis cerita dengan setting daerah konflik. Satu, perlu kehati-hatian. Ya, sangat perlu kehati-hatian, ya, jangan sampai kita malah yang selalu ingin disampaikan dari sastra adalah 3 hal menurut Mukhtar Lubis. 1, kebenaran, 2, keindahan, 3, keterharuan. 3 hal itu. Kebenaran, keindahan, keterharuan. Nah, ketika kita membuat sebuah cerita, apalagi ceritanya daerah konflik begitu ya, itu harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul riset, ya, dan sebisa mungkin kalau menurut saya ya kita benar-benar paham situasinya, ya. Kayak misalnya kalau nulis tentang Palestina, saya tahu persoalannya Palestina itu dijajah, gitu, dan itu tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, gitu. Jadi saya menyoroti soal penjajahan itu, dan saya nggak salah, gitu, itu betul, gitu, soal nggak ada yang boleh dijajah, hanya Palestina yang sekarang masih dijajah, gitu, misalnya seperti itu. Ini soal kemanusiaan, ya. Nah, tapi kalau kita menulis misalnya konflik, saya pernah menulis cerita tentang konflik di Ambon sama di Sampit. Sampit itu antara teman-teman saudara-saudara kita yang Melayu di sana dengan yang Madura gitu ya. Itu harus hati-hati sekali sampai akhirnya tokoh baiknya dari dua belah pihak dan tokoh jahatnya juga dari dua belah pihak. Itu yang saya buat. Gitu. Dan itu melalui riset yang tidak biasa gitu. Ya, jadi harus benar-benar riset gitu. Seperti itu. Jadi butuh kehati-hatian. Dan kemudian tokohnya tentu saja tokoh fiksi, ya, tapi mungkin dia bertemu dengan tokoh-tokoh lain. Ya, tapi sebisa mungkin kalau mau memasukkan statement dari tokoh yang nyata di dalam di dalam fiksi kita ambil dari statement dia di koran misalnya. Seolah-olah kita ada di situ, misalnya seperti itu. Sehingga tidak kita mengada-ngada dengan memakai tokoh asli itu. Seperti itu. Gitu ya. Misalnya saya gitu sangat suka dengan Bung Hatta, sangat cinta dengan Bung Hatta gitu. Ketika saya menulis cerpen ada nama Bung Hattanya di situ, ya, dalam bayangan saya Bung Hatta kemudian menengok kepada saya, ya, saya bilang saya cinta Bung Hatta, kemudian Bung Hatta saya cinta Helvi, ya kan nggak boleh begitu gitu. Dia itu idola pertama saya saat umur 7 tahun gitu. Ya Bung Hatta nggak pernah ngomong begitu gitu ya. Nah jadi harus hati-hati baik di daerah konflik ataupun bukan di daerah konflik yang kita tulis ketika itu fiksi melibatkan tokoh-tokoh nyata. Nah kalau di daerah konflik harus lebih ini lagi ya, lebih hati-hati lagi. Jadi jangan sampai kita membawa mudarat. Ya, jadi kalau
sebisa mungkin kita menulis hal-hal yang membawa manfaat, ya bukan hal-hal yang membawa mudarat. Ya kecuali kita sedih banget dan kita merasakan ini kezoliman. Tulis, lawan lewat puisi. Ini kezoliman, lawan lewat cerpen. Ini kezoliman, lawan lewat novel. Seperti itu. Dengan kapasitas yang kita punya, kapasitas yang kita bisa. Dan dengan nilai-nilai tadi, seperti kata Muhtar Lubis, keindahan, kebenaran, keterharuan. Oke, begitu ya. Oke, kemudian yang kedua tadi Bu Linda, apa Bu Linda? Terkait dengan ini Bu, bagaimana cara menulis sebuah memoir? Oh ya, menulis sebuah memoir. Kemarin saya baru aja mengisi tentang ini ya, menulis biografi, teknik menulis biografi dan memoir di KBM kemarin malam ya. 2 malam yang lalu. Nah, memoir itu adalah penggalan dari biografi. Jadi memoir beda dengan biografi. Dia nukilan, dia bagian memoir. Biografi itu perjalanan hidup seseorang, ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau memoir itu misalnya memoir Muhtar Lubis, aduh saya ngefans banget sama Muhtar Lubis, dari tadi nyebut Muhtar Lubis terus ya. Memoir Muhtar Lubis waktu di Lebanon, ya wartawan jihad misalnya. Kemudian memoir yang saya buat misalnya ini, jadi pameran buku deh. Ya ini catatan pernikahan, ini memoir saya tentang kehidupan pernikahan saya tulis dalam bentuk cerita. Jadi cerita nyata gitu ya, tapi dibacanya jadi kayak cerpen seperti itu, tapi dari kisah nyata. Dan ini memoir terkait semua dengan pernikahan. Jadi memoir adalah segala sesuatu yang terkait dengan latar tertentu, ya, episode tertentu dari kehidupan si tokoh. Satu episode misalnya gini, Helvitiana Rosa bikin memoir Helvitiana Rosa sebagai dosen UNJ misalnya, atau memoir yang lain lagi, misalnya Helvitiana Rosa dan Palestina misalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang biasanya satu latar tertentu, kemudian satu episode tertentu dari kehidupan seseorang. Nah, tekniknya tentu saja kalau Anda menguasai teknik penulisan fiksi, itu akan mudah dan terbiasa riset. Apalagi kalau Anda membuat memoir diri sendiri, itu akan lebih mudah pastinya. Nah, nanti kiat-kiatnya mungkin bisa lihat di YouTube rekaman KBM kemarin ya, itu ada kayaknya. Di komunitas bisa menulis. Oke, silakan Bu Linda yang lain. Baik, selanjutnya pertanyaan terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang lebih banyak berkonsentrasi pada teks prosa non-fiksi. Bagaimana solusi agar pembelajaran sastra bisa digaungkan kembali di jenjang sekolah menengah? Demikian, Bunda. Iya, ini kesedihan tersendiri sih ya, pembelajaran sastra di sekolah dari dulu sampai kini gitu ya. Tapi sekarang saya lihat sih guru-gurunya juga lebih melek sastra gitu ya. Guru-guru bahasa Indonesianya lebih mengimbangi sekarang ya dibandingkan waktu saya kecil misalnya ya. Apapun itu sebenarnya kita menyadari betul bahwa sastra itu anak tiri dalam pembelajaran. Bahasa dan sastra adalah anak tiri dalam pembelajaran di sekolah. Ya, tetapi pembelajaran bahasa juga menganaktirikan sastra. Benar nggak? Pembelajaran bahasa loh. Iya, pembelajaran bahasa juga, jadi pembelajaran di sekolah itu menganaktirikan bahasa dan sastra. Tapi pembelajaran sastra itu menganaktirikan pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra juga menganaktirikan drama misalnya. Benar nggak? Iya kan? Kita belajar sastra gitu, yang paling ditermarginalkan, yang paling nggak kita pelajari itu misalnya drama. Nah, oke. Kalau di sekolah berarti kita membutuhkan seorang guru yang inspiratif, yang ketika dia mengajarkan bahasa Indonesia, ketika dia mengajarkan sastra gitu ya, dia memang punya wawasan sastra, dia punya kecintaan terhadap sastra, sehingga dia sendiri bisa mengapresiasi itu dan bisa memberi motivasi kepada siswanya. Kalau gurunya tidak suka sastra, itu bahaya. Guru bahasa dan sastra Indonesia tapi tidak suka sastra, waduh itu kasihan sekali siswanya. Ya, apalagi guru-guru seperti ini biasanya udah baca puisinya menakutkan gitu ya. Oh, baca puisi aku ya, anak murid langsung kaget ya. Langsung baca puisi tapi menakutkan atau dilagukan yang aneh gitu sampai murid-muridnya ini culun banget guru saya gitu. Nah, tapi kalau gurunya menyukai ya bahasa, menyukai sastra gitu, dia akan memberi porsi itu. Saya ingat bagaimana dulu guru bahasa Indonesia saya memberikan teks kepada guru geografi saya di SMA, guru geografi saya, dia memberikan cerpen Gerson Poyk. Yang di cerpen itu
ada sungai-sungai ya di suatu daerah, ya kemudian ada geografis daerah itu. Terus dia bilang gini, Ibu, saya mohon kerjasamanya. Boleh nggak Bu, pembelajaran geografi ini guru saya ya, pembelajaran geografi ini kita anak-anak baca cerpennya Gerson Poyk. Wah keren banget gitu. Ketika saya baca cerpennya Gerson Poyk, wah sungai-sungai di sini, kemudian geografi di daerah itu seperti ini dan sebagainya. Itu masuk sekaligus sastranya dapat. Ya, nah kerjasama seperti ini juga menarik, tapi di satu sisi sebenarnya jangan hanya pada non fiksi menurut saya, tapi teks-teks itu juga memang harus fiksi. Nah guru punya wewenang ya, tanpa mengabaikan kurikulum, guru juga punya wewenang untuk improvisasi menurut saya. Ya, karena sastra itu betul-betul bisa menanamkan budi pekerti dan sebagainya, banyak sekali ya, menanamkan mengasah karakter ya, itu juga dari sastra. Jadi sayang banget kalau di sekolah sastra diabaikan. Begitu kira-kira. Sayangnya saya nggak punya kekuasaan untuk itu, ya, untuk mengubah-ubah itu gitu. Oke, Bu Linda yang pertama tadi apa? Ini tadi sudah berakhir termin kedua, Ibu. Ini kami akan melanjut ke termin ketiga. Jadi kayaknya ada satu pertanyaan yang belum saya jawab ya. Ada satu pertanyaan yang belum saya jawab. Pertanyaan pertama? Sudah, itu tadi pertanyaan pertama yang terkait pembelajaran bahasa, kemudian pembuatan memoir, selanjutnya tadi yang riset untuk menulis setting di daerah konflik. Oke, selanjutnya termin ketiga dimulai dari Bapak atau Ibu Eko Rianti ini. Eko Rianti, mohon silakan dinyalakan kamera dan speakernya. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik, Bunda. Ini salah satu guru yang keren nih Bu Eko ini. Saya sepenggemar Bunda, malah sering mengikuti lomba-lomba yang Bunda Helpi. Iya, saya lihat baca puisinya bagus. Dan tidak pernah menang, alhamdulillah. Belum. Ya, belum. Yang Bunda sangat menyemangati saya, katanya Bunda juga dapat juara 1 ketika 26 kali lomba ya. Ya, jadi gini Bunda, saya senang sekali nulis, meskipun tidak punya basic bahasa dan sastra, apalagi latar belakang pendidikan gitu, sama sekali jauh. Tapi kadang suka heran, suka diminta ngisi gitu ya, sama anak-anak, sama komunitas gitu, ngisi materi. Nah, sangat tidak percaya diri gitu ketika saya harus memberi materi, walaupun saya bisa secara praktek, tapi nggak tahu secara teori itu harus seperti apa gitu. Nah, bagaimana gitu Bunda cara membangun kemampuan kita untuk memberikan, men-sharing gitu ya, ilmu, bukan ilmu apa ya, hobi kita gitu, supaya ngena gitu ke audiensnya. Saya merasa tetap masih tidak percaya diri gitu ketika aduh harus jadi pemateri, ngasih tentang kesusastraan lagi, apalagi basic saya bukan dari bahasa dan sastra. Walaupun dulu memang cita-citanya ingin banget kuliah di bahasa dan sastra, tapi qadarullah ya tidak bisa gitu. Baik. Itu mungkin Bunda Helpi yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Alhamdulillah bisa ngobrol langsung dengan Bunda Helpi. Saya sangat bahagia. Terima kasih. Bu Linda, kita improvisasi supaya tidak membosankan. Saya langsung jawab ya. Silakan. Bu Eko ya. Oke, Bu Eko. Kalau ditanyakan soal percaya diri dan sebagainya, ya pasti ada awal mula deh. Dulu saya keliling Indonesia untuk memotivasi orang-orang menulis pada usia 18 tahun. Waktu itu saya bahkan belum punya buku. Saya hanya baru menulis cerpen di beberapa media. Nulis puisi, nulis cerpen di beberapa media. Itu saya ingat usia saya 18 tahun. Saya baru pakai hijab pada waktu itu, dan pada waktu itu saya tahun 88. Ya, keliling Indonesia untuk mengajak terutama anak-anak duafa untuk nulis. Karena mereka nggak bisa bayar saya, nggak apa-apa gitu. Saya ingin mengajarkan gitu. Karena menurut saya tingkat peradaban suatu negeri itu akan tinggi kalau semakin banyak orang yang membaca dan menulis di negeri itu. Nah, jadi kita akan lihat situasi dan kondisinya. Ketika kita diundang oleh komunitas tertentu, kita kan bisa melihat nih komunitasnya capaiannya kira-kiranya apa ya, layak nggak saya bicara di situ, ya, sehingga kita bisa mengukur diri kita. Nah, kemudian mungkin juga kita dipasangkan dengan pembicara yang lain, yang mungkin sudah lebih nasional, begitu ya, sudah lebih senior begitu, atau mungkin kita sendiri. Nggak apa-apa, kita juga belajar, sama-sama belajar, sambil terus membaca.
Karena begini, saya mengalami ya bagaimana dalam 1 minggu misalnya diundang di 5 tempat gitu, harus bicara tentang fiksi, tapi materinya harus lain-lain. Karena ada orang yang pernah ikut di sini, dia udah pernah dengar ini, ada yang pernah ikut di sini, artinya apa? Saya harus baca dan harus belajar terus. Mengajarkan ya seperti saat ini adalah cara kita untuk belajar lagi, untuk ingat lagi. Dengan menyampaikan ini, saya jadi ingat lagi dan saya jadi belajar lagi. Nah, Bu Eko, kalau kita punya pemikiran seperti itu ya, insya Allah kita memberikan pengetahuan kepada orang lain bukan karena kita lebih cerdas, tapi karena kita mungkin sudah lebih dulu menekuni itu. Seperti itu. Jadi, bismillah dicoba aja dan teori itu sambil jalan. Ini untuk teman-teman semua, jangan khawatir dengan yang namanya teori ketika kita mulai menulis fiksi. Nggak usah mikirin teori fiksi. Nggak usah, tulis aja, nulis. Nah, nanti teori itu sambil jalan. Teori itu sambil jalan, kita baca-baca. Ya, dan cara belajar untuk bisa menguasai penulisan fiksi dengan baik, cara belajar utamanya bukan dengan teori, tapi dengan membaca karya sastra para pengarang terkemuka. Para pengarang yang misalnya mendapat award, ya para pengarang yang karya-karyanya laris misalnya. Seperti itu. Ya, dengan demikian, ketika berubah ya, dengan demikian ya kita akan selalu terupdate gitu dan terasah. Dan ketika kita membaca karya pengarang itu nggak bisa bohong dengan tekniknya. Jadi kalau mau tahu bagaimana cara menulis fiksi yang baik, nggak cukup dengerin Helvitiana Rosa, baca bukunya supaya tahu teknik-teknik yang dia pakai itu seperti apa. Anda kagum dengan puisinya Djoko Pinurbo, nggak cukup kagum dan menikmati, tapi baca semua bukunya. Dan ketika kita baca bukunya, yang kita pelajari bukan isinya saja. Yang kita pelajari adalah teknik dia seperti apa ya. Tekniknya. Coba kita lihat bagaimana teknik dia memilih, bagaimana teknik dia memilih diksi, bagaimana teknik dia menempatkan metafor, dan sebagainya. Itu. Jadi makin banyak membaca, Bu Eko, insya Allah kita makin pede. Ya, nanti teori bisa mengikuti, ya. Dan Bu Eko dengan rendah hati sudah ikut acara ini juga menambah perbendaharaan teori dan wawasan, insya Allah. Sangat menginspirasi. Ya. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Ya, Bu Linda, silakan yang kalau ada lagi. Baik. Ya, cukup banyak ini Bunda pertanyaan dari peserta. Ini ada pertanyaan dari Saudara Zikril Mulia dan juga dari Ibu Sarah. Itu pertanyaannya hampir sama. Ketika menulis sebuah novel atau cerita, kemudian sudah draft kesekian atau belum selesai, tiba-tiba belum sampai selesai, dia akan menulis kembali gitu, akan membuat cerita kembali gitu. Jadi belum selesai membuat karya, tapi buntu, kemudian mau punya ide kembali untuk karya lain. Itu ini pertanyaannya Bu siapa? Itu pertanyaan dari Saudara Zikril dan juga dari Saudara Zikri. Juga dari Ibu Sarah. Dan Ibu Sarah. Oke. Itu godaan banget memang. Jadi kita sedang menulis sesuatu, terus tiba-tiba kita ingin menulis yang lain. Hampir sama, Bunda, pertanyaannya terkait dengan tips agar bisa menyelesaikan cerita. Iya. Jadi kalau itu terjadi pada kita ya, kalau misalnya kita sedang menulis sesuatu nih, kayak saya misalnya. Saya sama Beni Anas lagi menulis Haya 2 novel nih. Terus tiba-tiba saya terdistraksi dengan saya nulis biografi saya gitu. Biografi saya dengan Asma Nadia gitu. Nah, kayaknya saya harus nulis segera nih karena udah banyak yang mau memfilmkan gitu. Jadi saya harus selesaikan ini gitu. Padahal Haya juga harus selesai gitu. Nah, nggak bisa begitu, coba satu-satu. Tetapi ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Contohnya adik saya Asma Nadia. Asma itu dia sedang menulis novel Surga yang Tak Dirindukan 3 ya dengan Assalamualaikum Beijing 2. Bayangin, dia nulis itu dan dia nulis itu bareng-bareng. Jadi buat penulis dengan capaian tertentu, barangkali udah senior, itu lebih mudah seperti itu. Dia bisa. Mungkin disambil juga nulis puisi dan sebagainya bisa. Tetapi untuk kita yang baru belajar, saran saya begini. Saya ingat Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu dia punya notes, kemudian dia bilang kepada saya bikin folder, Vi. Beliau bilang seperti itu. Bikin folder yang isinya ide cerita. Ide cerita kita masukkan ke situ sehingga kita tidak lupa dengan ide cerita kita apa aja.
Ya, ide cerita kita apa aja, kita punya catatannya. Sehingga ketika satu selesai, kita menulis cerita kita yang lain. Nah, tetapi kalau misalnya kita merasa lagi giroh nih, lagi semangat nih, mesti nulis yang ini, ya udah coba ikutin, nggak apa-apa. Nggak usah stuck juga misalnya ini sementara ini nggak maju-maju, ya udah kita coba aja kita menulis yang lain dulu. Tapi yang lama ini tetap kita simpan yang rapi dan nanti kita buka lagi. Kapan waktunya? Kadang-kadang kita menemukan kita selalu punya waktu biologis untuk menulis, jam biologis kita. Jam biologis tiap orang beda. Nah, saya misalnya kalau untuk novel itu biasanya tengah malam, lewat tengah malam. Sampai subuh itu jatahnya bikin novel. Tapi kalau untuk bikin puisi bisa di mana saja, gitu. Bisa tiba-tiba bikin puisi. Nah, jadi tergantung dari bagaimana kita memanage itu semua. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang, tapi ingat jangan dilupakan cerita yang itu. Nanti kapan-kapan kita lihat lagi. Seperti itu. Ya, tapi ada juga orang yang disiplin banget. Dia kalau satu cerita ini belum kelar, dia nggak akan mau beralih ke yang lain. Akhirnya ketika stuck, ya dia harus mencoba mengatasi stucknya. Nah, satu lagi saran saya untuk para penulis supaya tidak stuck adalah jangan menulis sambil ngedit. Kebanyakan dari kita itu nulis sambil ngedit. Jadi kita baru nulisnya baru satu halaman, kita baca ini kayak salah, terus kita edit lagi, akhirnya jadi tinggal satu paragraf. Satu paragraf kita edit lagi, akhirnya tinggal satu kalimat. Padahal udah nulis 2 halaman, coba. Kadang-kadang udah nulis 3 halaman, diedit semua tinggal satu paragraf. Jangan. Tulis aja dulu semuanya. Nanti selesai itu baru kita edit. Begitu ya, Bu Linda, untuk teman-teman yang punya pertanyaan seperti itu. Jadi ada 2, boleh dilanjutkan dengan yang baru, ya, boleh juga bertahan dengan yang ini dulu. Jadi tergantung mental kita masing-masing dan kepiawaian kita dalam memanage itu semua. Dan jam biologis kita saat menulis. Begitu. Baik, terima kasih Bunda. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Saudara Lilis Nurjana. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya Lilis dari Majalaya. Bagaimana bagi penulis pemula untuk menstimulus alur cerita? Kalau dari pahaman gambar atau quotes, bagaimana caranya? Mohon dibahas kembali tentang karya yang jadi penulisan lomba cerpen. Demikian, Bunda. Lomba cerpen yang mana? Yang umum aja ya? Oke. Memulai cerita ya tadi ya pertanyaannya. Untuk menstimulus alur cerita. Alur cerita, oke. Bagi penulis supaya alur cerita itu kita tidak lupa, biasanya dalam sebuah novel kita akan membuat sinopsis. Jadi sinopsisnya, ya ini untuk orang yang biasa menulis novel biasanya dia akan membuat sinopsis dulu. Beda dengan membuat cerpen. Membuat cerpen karena pendek dia tidak perlu buat sinopsis. Tapi ketika dia membuat novel, dia harus membuat sinopsis. Nah, sebelum sinopsis ada yang namanya premis. Satu kalimat aja cerita itu tentang apa sih? Ya, jadi kalau Anda misalnya ngasih skenario film gitu ke PH, biasanya dia minta premisnya apa dalam satu kalimat. Ya. Ini cerita tentang apa dalam satu kalimat. Kemudian dikembangkan sebagai sinopsis. Ya, jadi kalau Anda menulis novel, bikin sinopsisnya. Nah, kemudian dari sinopsis itu biasanya dalam pembagian bab supaya nanti alurnya lancar, Anda nulis lancar, bab 1 ceritanya tentang apa? Bab 2 ceritanya tentang apa? Bab 3 ceritanya tentang apa? Bab 4 begitu seterusnya, ceritanya tentang apa? Nanti kalau dalam perjalanan Anda ubah lagi nggak masalah. Ya, tapi paling tidak Anda sudah tahu Anda akan cerita apa. Kemudian yang kedua, biasanya bikin pohon tokoh untuk novel ya, yang selalu saya lakukan, pohon tokoh. Misalnya si A nanti bertemu si ini, si B musuhnya si ini, si C anaknya ini, si ini, dan sebagainya. Bikin skema pohon tokoh itu akan memudahkan. Nanti alurnya si tokoh mana yang akan ada di alur itu, atau akan menggerakkan alur cerita itu. Tapi kalau Bapak Ibu atau adik-adik agak mager lah untuk bikin pohon tokoh, minimal sinopsis. Dan pembagian babnya seperti itu. Sehingga kita tahu betul apa yang ingin kita tulis dan kita nggak stuck. Gitu Bu Linda. Ya, jadi itu nanti alurnya akan ngalir. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada saya lagi mengampu mata kuliah penulisan kreatif, kemarin ada mahasiswa saya yang membuka, kan akhir dari kuliah ini produknya adalah membuat novel. Jadi ini anak-anak sastra Indonesia suka hati-hati kalau ketemu saya, karena di penulisan kreatif produk akhirnya itu mereka harus bikin novel sendiri gitu ya. Dan di novel itu, di tugas itu dia membukanya dengan quote, ya, dengan kutipan. Saya bilang sama dia, kalau begitu setiap bab Anda buka dengan quote.
ya dengan kalau Anda buka dengan puisi, setiap bab Anda bisa buka dengan puisi, itu akan jadi menarik, akan jadi unik. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa, gitu. Ya, nah jadi caranya supaya alur itu tetap bergerak, tentu saja harus ada konflik. Konflik itu membuat alur bergerak, dan bagaimana konflik itu nanti mencapai klimaks dan kemudian diselesaikan. Seperti itu, Bu Linda. Baik, demikian Bu Lilis ya, Bu Lilis dari Majalaya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Evi Sukaisi. Izin bertanya Bunda, saya Evi dari Kabupaten Bandung. Ada 2 pertanyaan yang beliau sampaikan. Pertama, bagaimana agar anak-anak termotivasi dalam kegiatan menulis? Terkait dengan saat ini masa pandemi, anak-anak kurang respon dalam membaca atau menulis, bahkan lebih sering bermain sosmed, gadget. Ketika disuruh menuangkan sebuah tulisan, mereka bingung memulai dari mana, padahal sebelumnya sudah diberi penjelasan dan contoh. Yang kedua, pertanyaan masih sama dari Bu Lilis, yaitu bagaimana kiat mengembangkan alur agar menarik, terutama dalam klimaks cerita. Oh, tadi sudah dijelaskan juga ya, dari Bunda Elvi. Mungkin ini dulu Bunda terkait dengan memotivasi anak-anak dalam menulis. Baik, saya punya pengalaman dengan kedua anak saya yang dua-duanya gila baca dan gila menulis. Terutama nih anak saya yang bungsu nih, dia sedang menulis novel dalam bahasa Inggris, sudah 5 bab yang baru ini, dan dalam bahasa Inggris. Dia nggak pernah ikut kursus bahasa Inggris. Tapi karena buku-buku bahasa Indonesia waktu itu sudah habis, dia baca bahasa Inggris. Dan sampai sekarang keterusan bahasa Inggris, dan sekarang dia suka bingung gitu ngomong dalam kosakata bahasa Inggris, tapi nanya artinya bahasa Indonesianya apa nih Bun? Sampai seperti itu gitu ya. Jadi dia sedang menulis itu. Nah, ada motivasi, inspirasi yang diberikan orang tua, ya, ketika orang tua menjadi teladan, sehingga anak itu bisa bergerak tanpa disuruh-suruh. Nah, kalau anak terbiasa melihat orang tuanya membaca, terbiasa melihat orang tuanya menulis, menjadi budaya, membaca dan menulis menjadi budaya, insya Allah akan mudah meminta anak-anak kita untuk membaca dan menulis, gitu. Ya, tetapi kalau dia melihat orang tuanya, kakak-kakaknya dan sebagainya, tidak seperti itu, bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita, ayo kamu baca, ayo kamu nulis, ayo dong, mager mulu kamu, ayo nulis apa kayak gitu. Anak-anak tetangga tuh semuanya, bandingin sama anak tetangga, itu pada nulis dan sebagainya gitu ya. Kalau di TikTok, anak-anak ABG pada ngomong gini, untung saya nggak tetanggaan sama anaknya ibu itu, sama anak saya. Gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu pertama, jadi teladan. Ya, jadi sebisa mungkin, kadang-kadang gini deh, oke lah kita belum bisa menjadi teladan yang benar-benar, ya udahlah kita pencitraan aja dulu lah, pencitraan depan anak gitu ya. Oh iya, hari ini anak-anak belum lihat saya baca, ya udahlah baca dulu lah pelan-pelan gitu, baca seolah-olah khusyuk, seolah-olah gitu ya, seperti itu. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Atau menulis. Biasanya anak saya suka masuk ke kamar terus nanya, Bun, Bunda lagi nulis apa? Terus saya cerita, Bunda lagi cari ide nih, Bunda mau nulis cerpen tentang ini. Akhirnya diskusi gitu, Bun, idenya bagusan begini Bun, dan akhirnya kalau gitu yang ini aku yang nulis ya seperti itu. Gitu. Jadi orang tua sebagai teladan itu menurut saya itu mutlak, itu mutlak. Kemudian sediakan bacaan buat anak-anak. Kalau anak-anak makin banyak membaca, ya bawa ke taman bacaan, kan taman bacaan banyak banget sekarang ya. Kalau di rumah nggak punya buku, ya bawa ke taman bacaan dan sebagainya gitu ya. Yang deket-deket aja karena era pandemi gitu ya. Atau misalnya bikin tulisan-tulisan yang anak-anak kemudian baca. Ibunya yang bikin cerita, misalnya caranya gini deh, ibu-ibu yang nggak bisa nulis misalnya, itu rekam aja, rekam. Jadi misalnya rekam ceritanya. Ada seorang anak bernama si Budek. Dia misalnya bikin direkam gitu. Nanti rekaman itu kita tulis. Nah, tulisannya itu suruh anak kita baca. Kita ketik, ya, kita jilid. Nah, ini ada dongeng dari ibu. Coba baca. Bagus nggak? Kamu suka nggak? Bu, kok namanya si Gudeg? Ya udah, besok namanya siapa ya? Gitu ya, dilibatkan gitu. Membuat anak terlibat. Ya. Ibu saya dulu seperti itu dan nggak berhenti mendongeng dan nggak berhenti cerita. Dan kalau ngomong apa sama ibu saya, dulu saya dengan Asma Nadia, adik saya ya, dengan adik saya Aaron bertiga, dulu ketika ngomong apa, pasti terakhir konteksnya buku. Ibu selalu ngomong gitu. Mah, jadi cabai itu bagaimana sih cara menanamnya? Mah, angin itu kenapa sih tidak kelihatan? Ujung-ujungnya adalah, Mama belum bisa jawab yang ini, kalau gitu kita cari bukunya. Kalau sekarang bisa sama-sama googling. Ya, seperti itu. Jadi dibutuhkan kreativitas. Satu tadi keteladanan, dua kreativitas orang tua. Ya, kreativitas orang tua untuk membuat anak suka baca. Gitu. Saya kalau baca, Bapak Ibu, kalau baca gitu, saya nggak pernah nih ya, misalnya saya baca gitu, nggak pernah saya masang muka gitu depan anak saya itu baca begini.
Nggak pernah. Saya kalau depan anak saya baca, Bapak Ibu, kayak gini muka saya. Dampaknya beda. Bunda baca apa? Aku mau baca dong. Karena bundanya kayaknya bahagia betul ketika membaca. Ketika menulis, ya kecuali nulis disertasi sih, tapi nulis disertasi dia udah pada tidur ya. Ketika menulis, saya itu kecuali nulis disertasi tadi dia ngaku nulis disertasi dulu, tapi nulis yang lain selalu senyum gitu kan, ini ya terus ini senyum ketika menulis gitu, ketika ngetik senyum. Anak saya, mama ngetik apa sih, bunda ngetik apa sih, kayak gitu. Nah ini jadi perlu kreativitas gitu ya. Ada gunanya sih ikut teater dulu, ya bisa acting juga. Ternyata saling mempengaruhi ya untuk menciptakan budaya baca dan tulis. Gitu Bu Linda, itu tips-tips yang bisa saya bagi ya Bu Linda. Banyak tips yang lain nanti kita khusus pembicaraan tentang itu, seminar tentang itu aja ya, tentang bagaimana meningkatkan motivasi anak. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan dari Saudara Ilmi Fadilah. Saya punya ide untuk menulis novel, baru beberapa saja, namun saat diajukan sinopsisnya ke agensi penerbitan, katanya kami sudah punya cerita semacam itu. Intinya ditolak secara harus. Rasanya down sekali. Apa yang perlu dilakukan? Apakah meninggalkan tulisan itu dan buat yang baru, atau lebih baik dimodifikasi dan meneruskan tulisan saya? Terima kasih. Oke. Tadi saya sampaikan juga mengenai ide cerita. Sebisa mungkin ide cerita lebih fresh. Kenapa saya suka nonton drakor? Saya terus terang saya suka nonton drakor. Saya suka banget nonton film, saya suka banget nonton drama Korea. Ya. Gara-garanya Asma Nadia sih adik saya. Saya kan nggak suka nonton drakor. Terus kata Asma, "Kak, lu mesti nonton drakor, Kak." Terus saya bilang, "Kenapa, Dek?" Gila, alurnya keren banget, ide ceritanya keren banget. Lo harus nonton, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya nonton gitu ya. Tapi tentu saja nonton drakornya itu nggak boleh lebih banyak daripada nulisnya ya. Kebanyakan nonton akhirnya nggak nulis-nulis gitu. Nah akhirnya saya nonton kan, ternyata luar biasa gitu. Saya banyak belajar gitu. Akhirnya saya bikin tuh di TikTok saya bikin ya 3 cara untuk Anda menjadi penulis. Ya 3 cara paling cepat. Apa itu? Yang pertama snack writing. Snack writing adalah Anda menulis pendek-pendek tapi tiap hari. Bikin caption, bikin status, ya, nulis di blog, ya, 1 paragraf saja, 1,5 halaman saja, ya, itu snack writing. Yang kedua nonton film atau nonton drakor, nonton, yang penting nonton, ya. Dan yang ketiga baca. 3 hal itu bisa menjadikan Anda sebagai seorang penulis. Nah, dengan demikian ide-ide makin banyak, dan ide-ide itu bisa Anda kombinasi, bisa Anda combine. Nonton drakor yang ini, saya misalnya tertarik banget misalnya. Ada drakor yang bercerita tentang tokoh utamanya itu adalah seorang yang tidak pernah bisa lupa. Dia selalu ingat detail. Saya baru tahu ada penyakit seperti itu, dan itu hanya sekitar 1% dari seluruh orang di dunia yang mengalami itu, di mana dia tidak bisa lupa sama sekali terhadap apapun, interaksi apapun dan sebagainya. Nah, ketika orang ini jadi tokoh itu kan jadi menarik gitu. Dan saya dapatnya di drakor gitu. Ketika saya nonton misalnya film Deddy Mizwar yang terbaru, yang apa sih judulnya yang di Disney Hotstar itu, Semua Sayang Ayah apa-apa yang kayak gitu, tentang seorang ayah yang ayahnya itu kerjanya adalah sebagai stuntman, sebagai figuran gitu. Saya tuh kaget kenapa bukan saya yang nemuin ide ini gitu. Keren banget, ayah jadi figuran film yang dibayarnya cuma 100.000, 75.000 kalau nggak ada job film figuran, kemudian ayahnya jadi badut. Sementara anaknya harus kuliah. Ini kan cerita yang menarik. Tentang film guru ngaji, tentang seorang guru ngaji yang ternyata dia nggak bisa hidup dari hasil dia ngajar ngaji gitu. Dia jadi badut dan lain-lain. Ini kan menarik gitu. Sesuatu yang hal-hal yang mungkin luput gitu, padahal relate dengan kita gitu. Seperti itu. Jadi ide-ide kita bisa dapat dari semakin banyak kita baca, semakin banyak kita nonton gitu ya, itu bisa dapat gitu. Terus semakin banyak kita mendapatkan pengalaman lain, membaca dan sebagainya. Gitu Bu Linda. Jadi jangan takut kehabisan ide, dan banyak kok yang belum digarap gitu. Jadi kayak seperti musik aja, do re mi fa sol la si do itu ada segitu-gitu aja, tapi bisa jadi notasi yang luar biasa gitu. Bisa jadi selalu jadi musik yang berbeda. Begitu juga cerita.
Ini kisah Bunda Helvi dengan Bu Asma Nadia, sama seperti saya dengan adik saya ini. Ketika adik saya merasa, ayo Mbak nonton drakor, dosen sastra harus nonton drakor, seperti itu. Menarik sekali ini. Baik, kita lanjut, mungkin ini Terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Ya baik Bunda. Mohon maaf, ini 3 pertanyaan terakhir saya pilih terkait dengan bagaimana cara bagaimana membuat klimaks yang menarik. Terkadang ingin membuat klimaks yang seperti ini, tiba-tiba sambil berjalan menulis alur cerita berubah dari tujuan awal. Demikian. Oke. Klimaks tentu saja harus terkait dengan konflik yang terus-menerus memuncak, gitu ya, sehingga kemudian sampai ke klimaks. Jadi kalau kita membuat cerita kemudian tidak ada klimaksnya, maka cerita kita itu kan aneh. Itu kayak ibu saya itu bilang gini, dari dulu gitu, mama mau nonton film yang dia tenang-tenang aja, kalau bisa nggak ada musuhnya. Lah serunya di mana mah gitu ya. Pasti dia berhadapan ada konflik. Konflik itu juga macam-macam. Ada konflik dengan dirinya sendiri, ada konflik eksternal, konflik dengan alam, konflik dengan masyarakat dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana mengelola konflik itu? Kalau di dalam novel, konflik itu ada beberapa. Nah, klimaksnya itu di akhir, paling akhir. Jadi misalnya sebelum mencapai klimaks, itu ada konflik-konflik kecil dulu. Konflik-konflik ini. Di samping ada konflik yang akan meledak satu. Gitu. Tapi kita udah susun juga nih. Oh, ternyata ada rintangan ini, ada halangan ini, konflik-konflik, beberapa konflik. Ya, karena di dalam novel dibutuhkan digresi atau lanturan, karena itu ada konflik-konflik yang bercabang. Sama lah kayak nonton drakor, ada konflik-konflik yang bercabang. Tapi kalau sebenarnya konflik yang utamanya, yang nanti meledak di akhir itu ada satu. Nah, caranya menjaga supaya tetap menarik dan sampai ke klimaksnya adalah dengan suspense. Yang tadi, tips yang saya sampaikan tadi mengenai suspense, mengenai membangun suasana dan membangun ketegangan. Gitu. Jadi suspense-nya itu, ya, ada batas waktu si tokoh, ya, bagaimana kita membuat pembaca bersimpati terhadap tokoh utama kita. Ya, dan deg-degan ingin tahu bagaimana dia mengatasi semuanya. Ya, sampai ke konflik tadi. Nah, kalau kita sudah tahu kita akan memulai bab 1 akan apa, bab 2 akan apa, bab 3 akan apa, seperti itu, maka kita bisa merancang konfliknya itu klimaksnya di bab berapa. Misalnya kita menulis 25 bab, atau katakanlah kita menulis 25 bab, maka konflik itu akan memuncak di bab 24 atau bab 23. Sebelum kemudian ada denouement, atau ada kalau dalam dramanya, atau ada peleraian gitu ya, atau sampai dengan selesai. Seperti itu. Jadi dijaga suspense-nya supaya klimaksnya juga ikut terjaga. Dengan menjaga suspense sebenarnya kita menjaga orang untuk terus mengikuti klimaks, begitu. Ya, seperti itu Bu Linda. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Levita Pamela terkait dengan persentase dialog. Jadi di sini untuk membuat cerpen yang baik, bagaimana cara membangun strukturnya? Berapa persen dialog yang harus digunakan? Berapa persen yang perlu dideskripsikan? Oke, sebenarnya tidak ada aturan baku berapa persen itu, ya. Jadi matematis ya. Tidak ada peraturan baku soal berapa persen dialog, berapa persen deskripsi, ya, berapa persen semuanya itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita lincah bergerak. Dialog itu membuat cerita kita jadi enak dibaca dengan adanya dialog. Ya, apalagi kalau deskripsi kita agak terbata-bata gitu. Dialognya lebih baik diperbanyak gitu. Tetapi dialog semua juga tidak menarik kecuali itu dilakukan oleh Umar Khayyam ya dalam 1000 Kunang-Kunang di Manhattan gitu. Saya belum menemukan lagi satu cerpen yang isinya dialog semua tapi menarik. Selain itu. Selain 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Ya, jadi saran saya proporsional adalah ikuti aja pengalurannya dan menurut Anda mana yang harus ditekankan pada dialog, mana yang harus ditekankan pada deskripsi. Begitu. Ada juga cerpen yang nggak ada dialog sama sekali, deskripsi semua. Tapi itu membosankan. Jadi harus ada dialog. Nah, kalau anak-anak dan remaja suka sekali dengan dialog. Jadi di cerpen-cerpen anak dan remaja, baik juga kita tambahkan dialog itu. Ya. Nah, kalau cerpen-cerpen sastra, itu biasanya dia detail di deskripsi. Bukan cerpen ya, di novel ya. Kalau di cerpen gitu, itu juga deskripsinya, dialognya mungkin juga tidak banyak. Gitu. Tapi segala sesuatunya kembali ke kita, enaknya seperti apa. Kalau saya sih
asik-asik aja gitu. Jadi proporsional aja, mau 50-50 boleh kalau dipersenin ya. Mau 40-60 boleh gitu ya, 30-70 juga boleh, nggak jadi masalah. Yang penting adalah kita menulis dan selesaikan tulisan kita, gitu ya. Oke, materi boleh kok di-share ya, Bu Linda. Nanti ini banyak yang kita share materi, boleh. Silakan di-share. Baik, kami kira sudah cukup ya Bunda, ini waktu sudah mendekati. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Linda dan teman-teman semua, Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan semua yang benar itu dan semua itu bisa menginspirasi, dan hal-hal yang kurang itu semuanya datangnya dari saya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi, di mana nanti kita ketemu, Anda yang jadi pembicara, saya yang jadi pendengar, Anda yang menerbitkan buku, saya yang minta tanda tangan. Oke, semangat ya. Assalamualaikum, selamat siang, sampai bertemu lagi. Terima kasih Bunda, dan mohon maaf Bapak Ibu apabila kami belum mampu menampung semua pertanyaan karena waktu kami terbatas, dan mudah-mudahan kita akan bisa berdiskusi kembali dengan Bunda Helvi di jam yang atau waktu yang berbeda nanti. Baik, akan saya sampaikan beberapa kesimpulan terkait dengan seminar ini. Dalam penulisan fiksi yang bertumpu pada imajinasi bisa bersumber dari wawasan-wawasan yang seperti pengalaman, pengetahuan, riset, dan juga sumber-sumber lainnya. Kemudian dalam hal penting dalam menulis sebuah cerpen atau novel yang perlu diperhatikan antara lain ada ide, judul, kalimat pembukaan, dan jangan ceritakan tetapi tunjukkan. Selanjutnya adalah membangun suasana melalui deskripsi, kemudian perlu adanya ketegangan atau suspense, adanya kejutan, ending yang terbuka akan lebih menantang. Selanjutnya adanya pesan atau amanat yang disampaikan untuk pembaca. Selanjutnya apabila kita ingin menulis sebuah karya fiksi, kita bisa melihat dan membaca dari teknik penulisan para pengarang-pengarang yang sudah mendapatkan award dan bisa kita gunakan sebagai referensi dalam menulis karya fiksi kita. Selanjutnya adalah ketika kita menyusun berbagai sebuah karya fiksi yang dengan memiliki berbagai macam unsur intrinsik atau elemennya, terutama ketika kita membuat sebuah setting yang berkaitan dengan daerah konflik, itu perlu adanya kebenaran, keindahan, dan juga keterharuan. Begitu pula ketika kita akan mencantumkan beberapa tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh terkenal yang memiliki peran di di dunia ya. Jadi kita perlu hati-hati dalam melekatkan beberapa tokoh dalam karya kita. Baik, demikian seminar dan diskusi kita pada siang hari ini, dan selanjutnya akan kami kembalikan kepada pewara kita, Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Helvi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali ini, juga diskusi yang sangat antusias dari para peserta. Terima kasih juga kepada Bu Linda yang sudah memandu acara penyampaian materi pada seminar kita hari ini. Kami dari tim panitia mengingatkan kembali untuk para peserta agar segera mengisi daftar presensi, karena nama yang Bapak Ibu cantumkan nanti akan digunakan juga untuk sertifikat. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada pemateri, moderator, serta para peserta yang telah sangat antusias mengikuti acara seminar dan diskusi penulisan fiksi. Dan tentu saja, para pembelajar kita tidak akan pernah puas untuk menimba ilmu. Semoga kita semua bisa berjumpa di lain kesempatan dan juga di acara seminar selanjutnya. Saya selaku pewara dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme para Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta pada acara seminar dan diskusi penulisan fiksi yang diadakan oleh PKJB FPS UNJ ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir semuanya. Terima kasih Bunda Helvi. Terima kasih Bu Linda. Ya, terima kasih Bunda Helvi. Terima kasih semua peserta. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, terima Bunda kasih Helvi Bunda Helvi atas kehadirannya dan berbagi ilmu.
Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Oke, terima kasih Bunda Hasti. Sehat selalu ya. Terima kasih para peserta. Teman-teman panitia, untuk yang peserta kita pindahkan ke waiting room saja ya. Baik, Pak Fauzan. Iya, begitu. Pak Fauzan, mohon izin untuk Bu Linda dijadikan co-host dulu, Pak. Oh, Bu Linda, belum ya? Belum, Oh, ya, khawatir belum. terlempar Oke. keluar. Ya, sudah.